wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Travel Musdalifah Haji Holil SH, juga yang terhormat para calon-calon tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah keberangkatan 16 November rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan nama saya Athaillah. Tapi kalau di medsos Ustadz Sahrukan, Bu ya. Mungkin ada mau ikut medsos TikTok saya, waduh ikut daya Bu. Kalau TikTok saya Gus Sahrukan, kalau Instagram Ustadz Sahrukan @Sahrini. Istri saya Bu namanya Sahrini Bu. Nama panjangnya Sahrini Juwita. Kalau mau dengar ceramah saya di YouTube, tulis di YouTube ceramah Ustadz Sahrukan. Silakan di subscribe, like, comment, and share. Itu Bu ya, oke guys. Silakan Pak Bu. Ya kita gurau-gurau ya biar tak tegang amat Bu ya. Rumah saya di Pondok Pesantren Al Jihad di belakang Masjid Al Falah. Mitra Anda Masjid Al Falah, di belakang masjid ada pondok pesantren. Ngumpul dengan pimpinan pesantren, pimpinan Musdalifah. Ini rumah Pak Haji Holil, kebetulan istri beliau dengan mak saya beradik. Sampingnya nih ada pesantren saya. Alhamdulillah jumlah santri sekarang yang nginap ada 600-an, yang tidak nginap ada 800.000 lebih Bapak Ibu ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, akreditasi semuanya A. Juga ada anak yatim 97 orang. Mungkin ada Bapak Ibu di rumahnya ada baju-baju tak dipakai. Daripada tidak dibuang-buang, sila kirim baju tak dipakai, Indomie tak dipakai, duit tak dipakai, kirim ya. Saya terima Bu. Baik, saya SD 30 Gang Jarak, SMP Sanawiyah Negeri 1 Sungai Bangkong, SMA Mambaul Ulum, S1-nya di Dalwah dengan Buya Yahya. Mungkin kenal Buya Yahya, itu kakak kelas saya. Lalu saya melanjutkan studi saya di Rubat Tahrim di Aman, Habib Salim Masyatiri Hadramut, dengan Habib Toha Al-Jufri. Mungkin kenal Habib Toha, itu termasuk adik kelas. Baik Bapak Ibu, sekilas perkenalan. Kita ngumpul di sini dalam rangka manasik. Apa itu manasik? Manasik itu bimbingan ibadah haji dan umroh. Umroh dengan haji kurang lebih. Cuma bedanya kalau orang haji rukunnya ada 5. Ya, rukunnya ada 5, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul. Sedangkan umroh 4 ya, kurang 1 dia tak ada, yaitu wukuf di Arafah. Cuma orang haji, orang umroh ini boleh dipanggil Pak Haji. Kata Nabi, orang umroh tuh haji kecil. Jadi kadang-kadang kan bapak panggil Pak Haji, jangan aku belum haji, tak apa, boleh kata Nabi. Yang tak boleh itu belum ke Mekah tapi panggil Pak Haji. Saya masih kecil dulu suka pakai songkok. Saya masih kecil Pak, sering pakai songkok putih. Sampai biasa orang manggil saya masih kecil, Pak Haji, Pak Haji. Saya cerita ke abah saya, kau bilang ya kalau orang manggil kau Pak Haji, bilang ya amin. Nanti kau nyampe. Ya akhirnya saya masih kecil, Pak Haji, amin. Pak Haji, alhamdulillah. Bahkan tiap bulan ke Mekah nih. Ya, sekarang malah sering ke Mekah malah pakai songkok hitam malah ya. Jadi mau panggil Pak Haji silahkan, cuma jangan sombong. Kadang-kadang mentang-mentang udah ke Mekah tak panggil Pak Haji tak boleh. Kau 30 juta mahal nih kata dia. Sampai mentang-mentang haji, udah haji ditulis ini besar-besar. Ya mama namanya, mohon maaf, namanya Abu Bakar. Abu Bakar. Kalau haji 2 kali, Abu Bakar. Saya haji 3 kali, berarti Kalau haji 10 kali kan itu Haji Muhyiddin tukang bubur namanya tuh. Ya, baik, kita dalam umroh ini yang paling penting, terpenting, nomor 1 yaitu niat lo, betulkan niat lo. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat. Pekerjaan bagus, niatnya tak bagus, hasilnya tak bagus. Bapak Ibu sekarang pekerjaannya bagus beribadah, umroh, cuma niatnya tak bagus. Niatnya apa? Biar nanti aku dipuji-puji kena orang, aku nak selfie, nak lep biar orang puji bahwa aku mampu nak nyampe ke Mekah. Tak bagus hasilnya, haram, dosa, tidak dapat pahala. Atau niatnya bagus, pekerjaannya tak bagus, juga tak dapat pahala. Ya niatnya bagus,
niatnya bagus untuk masjid, niatnya bagus untuk berkah. Cuma pekerjaannya tak bagus, apa? Jual narkoba, korupsi, nipu, hasilnya untuk ke Mekah juga tak bagus. Jadi niat dengan pekerjaan harus sama-sama bagus. Bapak Ibu sekarang ibadah pekerjaannya sekarang akan pergi ke Mekah umroh, niat yang paling penting hanya semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kita umroh ini akan berangkat mulai dari Pontianak ke Jakarta. Jakarta nunggu keberangkatan pesawat biasa 4 sampai 5 jam. Setelah itu kita akan terbang ke Madinah. Kita akan turun Madinah, nanti baliknya lewat Jeddah. Kalau kemarin 2 minggu lalu saya turun di Madinah, baliknya ke Madinah lagi. Itu repot Bapak Ibu ya. Kalau sekarang ini enggak, Madinah dulu. Kenapa enaknya Madinah dulu? Enaknya Madinah dulu kita bisa istirahat 5 hari. Istirahat sekaligus ngelihat situasi. Oh gini keadaan ini musim sejuk ya. Sekarang musim dingin. 2 minggu lalu masih 37 derajat panas. Sekarang udah masuk musim dingin. Apalagi 16 November tambah dingin. Silakan Bapak bawa sweater, jaket, kaos kaki. Kalau bisa 3 lapis itu tembus Pak. Kaos kaki, pakai sarung tangan yang tebal. Kalau ada orang biasa topi-topi gunung bu yang menutup kuping, itu boleh. Pokok pakai apalah sesuatu yang bisa menyebabkan kita hangat. Ya sal udah dapat sal gitu. Karena sekarang musim dingin. Juga siap vaselin. Kalau tidak ada vaselin nanti beli di sana. Ini kalau musim dingin pecah-pecahan. Pecah. Kita ketawa Pak, ketawa. Pecah keluar darah. Caranya biar tak pecah pakai vaselin. Tiap 1 jam break vaselin, break vaselin. Terus gatal. Gatal tak ada sebab, ini gatal di sini nih, karena kering di sana dinginnya dingin kering. Makanya di sana kalau kita nyimpan kerupuk, kebetulan saya dulu mau di sana, kerupuk tuh Pak. Saya pernah beli kerupuk, saya lupa tutup plastiknya, 2 minggu saya baru ingat simpan di atas lemari. Sekali saya makan masih garing bu, krenyes masih krenyes. Karena di sana musim panasnya, musim dinginnya kering, enggak kayak kita di sini. Gatal. Caranya biar gatalnya hilang, itu break vaselin atau break minyak zaitun. Beli di sana, lap ya 1 badan tuh kalau mau tidur. Ini musim dingin penting juga bawa obat-obatan Bapak Ibu ya, obat-obatan yang cocok. Umpama ada yang sakit darah tinggi apa, jangan beli di sana. Di sana harganya naudzubillah. Saya kemarin bulan puasa bawa jamaah polisi, suaminya polisi, istrinya polisi. Anaknya ada umur 6 tahun. Sakit batuk. Pak Ustadz, antar saya ke apotek. Ngomong apa Pak? Anak saya batuk. Nak beli obat, tak usah lah. Biar nanti sembuh seorang Pak kata. Mahal sini. Tak apalah Pak Ustadz kata dia. Bawa ke anak saya. Dibawa 3 macam obat. Obat kecil. Berapa bu? 1,5 juta. Ya karena orang duit. Mahal nih Pak, 1,5 juta. Tak apa-apa Pak Ustadz. Saya bilang Pak, kalau anak saya batuk saya beri jeruk dengan kecap. Sama kan. Mahal Pak betul. Tidak ada sana obat generik. Tak ada obat generik. Juga ibu mungkin takut-takut datang bulan. Obat untuk berhenti darah. Kalau di sini cocok beli di sini. Kalau enggak cocok di sana ada namanya Primulut. Primulut Mekah. Itu harganya kurang lebih 120 sampai 130 ribu 1 keping. Tapi alhamdulillah kemarin saya 2 minggu lalu bawa jamaah 59 orang, itu ada 3 perempuan itu datang bulan. Udah mau tawaf nih. Bahkan dia tak ikut tawaf, tak ikut rombongan. Kita berangkat tawafnya tengah malam, jam 11 malam. Dia tidak bisa ikut, dia nunggu dulu di hotel karena datang dulu. Kita beri obat belum berhenti. Saya bilang kalau berhenti jam berapa pun, jam 1 atau jam 2, ya pergikan saya ke kamar, bangunkan saya antar. Alhamdulillah berhenti hampir subuh. Kita baru udah selesai tawaf sa'i. Ya, badan dah patah semua. Tiba-tiba pergi kamar, Pak Ustadz, saya baru suci nih Pak Ustadz, ayo antar saya. Tak mau kita turun lagi 4 jam Bapak Ibu ya. Jadi kuatkan mental, kuatkan fisik. Kita tawaf sa'i prosesnya kurang lebih mulai turun dari hotel sampai balik ke hotel kurang lebih 4 jam. Tapi jangan takut. Ya jangan pula aduh 4 jam saya ya bergegar ke masjid yang atau meter bergegar dah kaki saya Pak Ustadz. Ini 4 jam. Tenang, insya Allah dengan niat kita yang kuat tak terasa tuh Bapak Ibu. Dan banyak itu bukti. Masya Allah Pak Ustadz saya ini asam urat. Tapi ngapa pula di sini hilang ya? Banyak bukti. Mungkin karena niat kita yang kuat ditambah lagi pemandangan yang indah. Bayangkan Ka'bah yang biasa kita lihat, Ka'bah tuh dinding ya, kita menghadap Ka'bah tapi tak nampak Ka'bah, tiba-tiba Ka'bah ada di depan kita. Apa itu tak nikmat Bapak Ibu? Jadi jangan kita pikir nanti perjalanannya, jangan pikir bismillah, niat loh. Bismillah. Nanti kalau betul-betul nanti ketika tawaf tidak kuat, boleh didorongkan di situ, petugas dorong banyak di situ. Ya tinggal dibayar tapi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ketika akan berangkat
Berangkat nanti terbang insya Allah pesawat jam berapa di sini? Oh ini yang pakai 9 hari ini. Nah, biasa kita terbang tuh pagi Bu dari sini. Pagi biasa jam 5 subuh semuanya ngumpul di Bandara Pontianak. Ya, umumnya pemberangkatan Musdalifah biasa pagi terus. Ada sampai Jakarta nanti pesawatnya tuh kurang lebih jam 4 sore biasanya. Jam 4 sore atau jam 5 sore akan terbang ke Madinah. Nyampe di Madinah biasa di malam hari kurang lebih jam 9 malam waktu Madinah atau jam 1 malam waktu Pontianak. 4 jam perbedaan waktu. Lebih cepat sini. Kayak sekarang di sini sekarang jam 9, berarti di sana jam 5. 5 6 7 jam 5 baru azan subuh. Di sana baru azan subuh. Jadi dalam perjalanan itu ada sholat namanya sholat untuk musafir orang perjalanan. Yang biasa kisah sholat zuhur 4 rakaat ini cukup 2 aja. Ini boleh dilakukan bagi orang yang perjalanan 90 km lebih. Kayak kita dari Pontianak ke Singkawang itu boleh. Tapi kalau Pontianak membawah enggak boleh di sholat 4 jadi 2. Itu disebut nama sholatnya sholat jamak kosor. Kosor artinya dipotong, didiskon, diringkas. Sholat 4 jadi 2. Hanya 3 sholat yang bisa dikosor jadi 2. Sholat apa itu berarti? Yang 4 rakaat. Zuhur, asar, dan isya. Maghrib tak bisa. Maghrib tak bisa terus tak kita potong jadi 1,5. Tak boleh. Subuh jadi 1 tak boleh. Hanya 3 sholat. Zuhur, asar, isya. Jadi ketika kita akan terbang, nanti insya Allah kita pagi dari Pontianak nyampe Jakarta kurang lebih jam 7:30 gitu, jam 8-an. Nanti kan kita akan sholat zuhur Jakarta. Itu sholat zuhur asarnya di jamak. Ketika azan zuhur, kita nanti sholat zuhur 2 rakaat. Setelah itu assalamualaikum, berdiri lagi sholat asar 2 rakaat. Nanti ketika azan asar nggak usah sholat lagi, kan udah di jamak. Jamak itu artinya digabung. Ya. Caranya niatnya usolli kalau dimulai dari waktu zuhur ya, azan zuhur, usolli fardhu dhuhri jam'a taqdimin ila al-asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya sholat zuhur digabung dengan asar 2 rakaat kosor karena Allah. Udah assalamualaikum berdiri lagi, langsung berdiri. Tak usah dijeda lama-lama. Berdiri. Niat saya sholat asar digabung dengan zuhur 2 rakaat kosor karena Allah. Saya tak tahu Pak Ustaz. Enak kalau jadi makmum. Kalau jadi makmum, ada ulama tinggal bilang gini ya. Niat saya sholat ikut imam. Allahu Akbar. Boleh. Tak repot. Tapi kalau jadi makmum, kalau sholat seorang kadang-kadang kan kita enggak belum tentu kita semua bisa berjamaah apa. Namanya surau musola di bandara itu kan kecil. Enggak muat jadi ngantri. Jadi kalau bapak siapa imamnya, kalau bapak ibu jadi makmum bilang ya gitu. Niat saya sholat ikut imam. Allahu Akbar. Boleh. Ya, karena kata Nabi, ad-dinu yusrun. Agama Islam ini gampang, yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan dipersulit. Kayak orang sakit, Pak, tak bisa sholat berdiri, sholat duduk, tak bisa sholat duduk, sholat baring, tak bisa sholat baring, sholat pakai isyarat mata. Mata tidak bisa, sholat pakai isyarat hati. Hati tidak bisa, maka dia perlu disolati karena dia sudah mati berarti. Kalau udah pakai hati tidak bisa. Itu sholat jamak. Isya dengan maghrib itu. Nanti kita nyampe di Madinah itu masuk waktu maghrib, belum isya. Tapi kita tidak sholat di bandara. Ya, biasa saya bawa jamaah tidak sholat di bandara. Sholatnya nanti jam 9, kurang lebih jam 9 kita mendarat di Madinah. Itu nunggu prosesnya agak lama, kurang lebih 2 jam. Cop paspor, apalagi nunggu bagasi, koper rusak, kopernya mau keluar semua, kurang lebih 2 jam biasa. Jam 11 kita OTW ke hotel. Dari bandara ke hotel kurang lebih 20 menit. Hotel gitu. Biasa nanti di hotel pun tidak langsung kita sholat. Makan malam lo, udah itu bagi kunci, istirahat di kamar. Beri waktu setengah jam, bujurkan kaki lo. Sedang nggak perjalanan pesawat 10 jam, bujurkan kaki, udah itu ngambil sembahyang wudhu, kurang lebih jam 12 malam semuanya turun di lobi ngumpul. Baru kita akan pergi ke Masjid Nabawi. Sholat isya dengan maghribnya di Masjid Nabawi di jamak takhir. Kalau tadi duhurnya jamak takdim. Jamak takdim itu apa? Digabung di waktu pertama karena kita melakukan di waktu sholat duhur. Sedangkan nanti di Madinah kita melakukannya kan jam 12 malam. Di waktu sholat apa berarti itu? Sholat isya disebut jamak takhir, artinya digabung dan diundurkan di waktu kedua yaitu waktu isya. Nanti kita sholat di Masjid Nabawi tidak bisa di dalam masjid, hanya di halamannya. Kenapa tak bisa Pak Ustaz? Dalam masjid tak boleh bergabung laki-laki perempuan. Jadi kita sholatnya di luar tidak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting sampai hajat dah. Besok nanti subuh kan tinggal silahkan mau ke masjid. Yang penting udah tahu jalannya, ke masjid sini. Alhamdulillah hotel kita di Madinah tidak jauh Bapak Ibu ya, tidak jauh, kurang lebih 150 sampai 200 meter. Madinah semua travel nah hotelnya tidak jauh. Kalau untuk di Mekah, ini untuk info sementara, insya Allah hotel kita Fajar Badi 2.
Kalau yang 2 minggu lalu tuh hotelnya namanya Ramada, itu agak jauh, kurang lebih 600 meter. Kalau yang Fajar Badi 2, insya Allah itu sama dengan yang bulan lalu dengan Habib Toha, rombongan Habib Toha, itu kurang lebih 300 meter dari hotel kita ke masjid. Dari hotel kita ke masjid enggak terlalu jauh Bapak Ibu ya. Juga pentingnya juga nanti di dalam pesawat. Ini banyak orang tak paham. Pak, ngaku Bapak tak ikut masjid? Udah jadi Madinah nih. Ayo ikut masjid yuk sholat. Saya udah sholat, udah usah pesawat. Udah sholat sih pesawat. Pak, sholat di pesawat itu ndak sah, Bu ya. Karena ada satu syarat sholat yang tidak tercukupi, yaitu syarat sholat harus berada di atas bumi. Sedangkan pesawat terbang di atas awang-awang. Kecuali kalau pesawatnya belum terbang, pesawatnya masih mendarat, masih ada becoko, betengge di Supadio atau di Jakarta, belum terbang, kita sholat boleh sah. Tapi ketika pesawat udah terbang, sholatnya tidak sah. Cuma walaupun sholatnya tidak sah, wajib sholat. Namanya sholat apa? Sila Pak. Silakan sini Pak, masih kosong Pak. Silakan. Silakan sini Pak. Jadi sholat di pesawat walaupun tidak sah, wajib kita sholat. Namanya sholat apa? Sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Nanti kan diumumkan gerak pramugari itu pesawat kita, insya Allah namanya pesawatnya Lion Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah Lion ini masya Allah, saya udah berapa tahun udah pakai Lion nih, ada 2 tahun udah pakai Lion. Ini alhamdulillah. Kata orang kalau Lion kan ada itu kalau kasar, tak ada. Ini masya Allah, Lion lembut turunnya, ya alhamdulillah. Cuma bedanya kalau Lion nggak ada TV ya. Kalau batik ada TV. Cuma kita kan nggak mau nonton di situ. Paling walaupun ada TV, tak apa jarang paling rata-rata di pesawat pegang kita tidur. Paling enak tidur di pesawat tuh. Pakai yang takut-takut ya. Biasa kebanyakan jamaah yang tak pernah pakai pesawat dia tak takut biasa Bu. Suka nih Pak tak ada enak Ustaz, enak kata dia. Malah kita yang sering pakai begini apa tak begini kadang-kadang ya udah tak usah cerita lah kalau pesawat saya udah tak usah cerita gitu dia Bapak Ibu jadi takut jadi udah tak penting, intinya saya masih hidup sampai sekarang alhamdulillah gitu aja lah ya. jangan takut ya. Kalau belum waktunya ajal tak mungkin mati. Kalau udah ajal, contoh Bapak Ibu mungkin punya keluarga tetangga yang sakit 3 tahun tak ada mati-mati, ngapa belum ajal? Ada gak mungkin Bapak Ibu punya tetangga kawan kita dapat berita dia tak ada sakit tiba-tiba meninggal. Kenapa? Karena udah ajal dia. Jadi jangan kita takut. Kalau emang ajal kita di Mekah, apa kita takutkan? Nabi bilang begini, orang yang meninggal di Mekah Madinah mati syahid, tempatnya surga. Apa kita takutkan? Ya tapi mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan balik Pontianak, panjang umur sehat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Itu yang kita cari aja ya. Jangan pula meninggal sana memang masuk surga, cuma lebih enak masuk surga. Ini namanya husnul khotimah Pak. Ya meninggalnya bagus. Santri saya nih dulu menurut santri saya. Jadi di pesawat walaupun tidak sah sholatnya masih silakan Pak. Sini Bapak. Ini masih ada bisa nih. Silakan. Silakan. Jadi walaupun di pesawat tidak sah sholatnya, tapi masih wajib sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti, untuk menghormat waktu. Tidak usah wudhu, tidak usah tayamum. Ada orang tak paham di tayamum di pesawat. Ada. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak tayamum di pesawat? Iya. Tempat tayamum syaratnya harus ada tanah yang berdebu, tanah kering. Kalau kita ancurkan, debu, tanah yang berdebu. Sedangkan Bapak tayamum di pesawat tidak ada debu Pak. Ya ada nih Pak Ustaz, dari mana ada? Kalau ada debu itu pick up truk sampai sopir pun ada. Apa dia yang biasa sopir pick up ibu rawat ni. Kalau pesawat mana ada pesawat ada debu, steril, udah dilap semua. Mana pula sedangkan syarat tayamum mau pakai debu. Jadi di situ air tak bisa. Kita dengan ambil sembahyang tak boleh. Mana boleh ambil sembahyang? Bisa dosa kita ambil sembahyang di mas pesawat. Apa? Air tak cukup itu untuk orang cebok ya tak cukup. Tiba-tiba kita pakai untuk air sembahyang. Kalau satu pesawat ambil air sembahyang sempat, habis air itu. Kita nak tayamum, debu tak ada. Jadi gimana? Udah kita sholat, masih sholat. Sholatnya untuk menghormat waktu, tapi tetap tidak sah. Walaupun kita punya wudhu, sholatnya ngadap kiblat di atas pesawat yang terbang, sholatnya tidak sah. Karena ada satu syarat yang kurang, yaitu syarat orang sholat harus berada di atas bumi. Jadi sholatnya gimana Pak Ustaz di pesawat? Udah sholatnya, udah duduk di kursi udah. Duduk, sholat.
Niat seperti Allahu Akbar, ruku begini Allahu Akbar, sami Allahu liman, sujud Allahu Akbar, agak rendah dari itu. Ya selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nyampe di darat dikodok, apa sholat lagi. Ya nyampe di darat sholat. Tapi karena kita nanti nyampe masih malam di Madinah, enggak perlu kita sholat di pesawat, enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Kita cukup niat dalam hati, niat saya jamak takhir nanti di Madinah, enggak usah sholat di pesawat. Ketika nanti sholatnya di Madinah, ketika mendarat masih ada waktu isya. Nah, jadi sholatnya di Madinah nanti. Juga pentingnya juga di pesawat, biasa kita nak bercebok tak ada air. Ya kalau bapak-bapak masih mending lah pak, cukup lah satu gelas itu cukup pak ya. Satu gelas. Yang payah ini kalau kita berak pak, berak atau ibu-ibu. Gimana caranya? Dalam ilmu fikih ada istilah istijmar. Istijmar ini bercebok pakai batu. Zaman dulu pakai batu. Zaman sekarang udah canggih, pakai tisu. Cuma pakai tisu ada caranya. Kalau nggak tahu tak sah, najis gitu. Ada caranya. Syaratnya orang bercebok pakai tisu berak atau kencing harus paling sedikit 3 tisu. Kurang tak boleh, lebih boleh. Contoh. Ini ambil tisu loh ya. Di sini biasanya ada tisu. Itu ada tisu tuh. Nah, biar lebih gampang. Umpama kita kencing nih, maaf, ini kencing, ini laki-laki kencing. Cara nyucikannya pak, setelah kencing udah habis semua, makanya sunnah orang kencing biar tuntas. Laki-laki perempuan kena Nabi sunnah. Kalau laki-laki, mohon maaf, laki-laki setelah keluar kencing itu sunnahnya diurut pak, diurut. Ini yang bagian bawah diurut, urut ke depan sambil berdehem. 1, urut lagi. 2, urut lagi. 3. Ini sunnah Nabi. Dan menurut kedokteran ini menyehatkan. Sehat, makanya banyak orang sekarang kena ginjal. Kenapa? Karena tidak ngamalkan sunnah Nabi. Ibu-ibu perutnya bu, dari pusar urut ke bawah sambil berdehem bu, pelan-pelan. Biar tuntas. Itu yang bikin orang-orang. Kenapa? Nabi Muhammad umurnya 63. Tapi Nabi Muhammad tak punya penyakit berat, tak punya. Tuh ada penyakit ginjal lipat. Nggak. Andai kan kita nih, semua umat Islam nih ngamalkan sunnah Nabi, enggak ada kita penyakit berat. Nah, cuma kita enggak ngamalkan sunnah Nabi, kita pakai makan tuh makan Nabi ngunyah 33 kali, ngunyah baru ditelan. Kita nggak pakai lapar, kalau perlu tadi ngunyah masuk semua. Gimana nak sehat, ginjal kita tak kuat. Jadi nih bapak ya udah kencing pak, nih ambil 1, tekan gini, putar, buang, 2, 3. Lihat, kalau masih ada merembes-rembes, ada basah-basah, ambil tisu keempat. Mohon maaf ya. Ini ambil tisu keempat gini. Udah kering, udah. Tinggal bapak wudu, sholat. Enggak usah dibasuh lagi nih. Andai kan berkeringat Pak Ustaz, dimaafkan enggak apa-apa. Kalau berak, berak sama. Cuma berak ada syarat. Berak normal. Kalau beraknya berak kayak apa? Mencret. Jadi beraknya berak normal, maksudnya tainya tuh ndak belepotan melebihi ke bokong-bokong. Kalau mencret tak bisa. Kalau mencret ndak sah dia. Wajib pakai air. Najis berarti depan kita harus pakai air. Jadi kalau berak normal ndak mencret dia. Cara bersucikannya gini. Nih tekan putar. 1, 2, 3. Raba pakai jari. Kalau dia masih ada licin-licin, berarti belum. Kalau dia udah reka-reka ada tanda licin, berarti udah dah. Kalau masih ada licin, ambil yang keempat. Udah. Selesai, udah wudu, sholat. Ini caranya bu. Tapi ingat, tak boleh pakai tisu basah. Dia harus tisu kering. Kalau udah ibu pakai tisu basah, bapak pakai tisu basah, maka itu najis. Celana dalamnya najis. Nanti ketika dia sholat, tidak sah, sholatnya batal. Jadi kalau pakai tisu basah, enggak apa pakai tisu basah, tapi ada resiko celana dalam kita najis. Nanti nyampe di hotel wajib ganti celana dalam itu, dicucikan. Ini kita harus bersih sucikan nih. Ibu najis. Jadi syaratnya harus tisu kering. Zaman dulu pakai batu. Sekarang udah canggih pakai tisu. Terus nanti setelah itu insya Allah kita akan nyampe di Madinah. Apa yang akan kita lakukan di Madinah? Di Madinah nih Bapak Ibu perbanyak 2. Ya, perbanyak yang pertama ya
perbanyak kita sholat di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Di Madinah itu disebut Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Kita oleh Nabi Muhammad dianjurkan berkunjung ke 4 masjid. Ini 4 masjid pahalanya beda. Yang pertama Masjidil Haram, ada di Mekah yang ada Ka'bahnya. Itu kalau kita sholat di situ, ibadah di situ, pahalanya dilipat 100.000. Sholat pahalanya sama dengan 100.000 sholat. Sedekah pahalanya 100.000 sedekah. Makanya nanti bapak-bapak kalau mau wakaf Al-Quran, nah wakaf Al-Quran itu kita wakaf Al-Quran tuh boleh bagi yang hidup atau yang udah meninggal. Kita wakaf Al-Quran di sana sama dengan satu Al-Quran sama dengan 100.000 Al-Quran. Nah, cuma Al-Quran di sana satu harganya 50 rial atau 200.000. Jangan kita beli di hotel-hotel, di pinggir-pinggir hotel, itu murah, harganya kurang lebih 40 rialan. Nah, nanti ada ustadz kita yang nanti yang belikan di sana di Mekah tuh ada kita 2 ustadz insyaallah, Ustadz Osnan dengan Ustadz Hazali. Nah, kalau di sini saya yang mimpin nanti. Nah, itu Qurannya, kenapa Qurannya yang dibelikan tuh yang mahal? Karena yang ini asli. Kalau yang palsu, ya kalau yang asli itu ada stempel kerajaan, juga ada nomor seri. Kalau kita nanti kena ustadz simpan di masjid, aman, tidak dikeluarkan. Tapi kalau Qurannya palsu, simpan di masjid, nanti dicek tuh kena petugas. Palsu dikeluarkan, disimpan, dipindah ke masjid kecil. Kalau masjid kecil, pahalanya 1, sayang. Sedangkan kita nyimpan di Masjidil Haram, di Ka'bah, di Mekah, itu pahalanya 1 Quran 100.000. Bapak niatkan Pak, kalau nanti Bapak mau wakaf Quran punya anak 5 nakal-nakal lagi itu, Bapak niatkan bismillahirrahmanirrahim, niat dalam hati ya, saya wakaf Quran ya dengan niat mudah-mudahan oleh Allah anak saya yang kurang ajar, yang nakal, malas sholat, mudah-mudahan diberi hidayah, dibukakan hati, bisa sekeluarga nyampe di sini. Oh, ada mak saya masih sakit, ya, dengan niat wakaf Al-Quran, mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya. Niat wakaf Al-Quran. Jadi di Masjidil Haram di Mekah itu pahalanya dilipat 100.000. Sedangkan di Masjid Nabawi di Madinah itu pahalanya dilipat 1.000. Ada di Masjidil Aqsa di Palestina sekarang yang sedang dibombardir karena orang-orang Israel. Kita doakan mudah-mudahan oleh Allah keluarga kita Palestina oleh Allah dilindungi, dimenangkan, diberi kemenangan, dan mudah-mudahan orang-orang yang jahat kepada Palestina oleh Allah mudah-mudahan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kita tidak bisa bantu, Palestina kita bantu doa. Malah ada viral kemarin, ada orang dukung Israel, naudzubillah min dzalik, udah tak jumbang apa malah dukung ya. Ya, bukan ini, kita selain lihat agama yang paling penting ini lihat kemanusiaannya. Kita manusia mana rasa peri kemanusiaan kita. Andai kan itu bapak kita, andai kan emak kita, andai kan keluarga kita digitukan. Ya kalau kita tidak lihat agama ya, apalagi ini sama-sama saudara kita, sama-sama seagama, sama-sama manusia. Ya paling sedikit kalau bisa, saya udah 3 minggu nih Bapak Ibu. Ya sejak kasus tuh saya tidak pernah belanja lagi dah. Pokok yang saya lihat di Google ada 121 item, saya tidak pernah beli lagi. Ya, paling sedikit kita bisa bantu itu dah. Tak bisa bantu duit, tak bisa bantu apa, dah bantu itu aja lah. Ya kita beli produk-produk yang tidak ada dukungan kepada mereka yang telah menghancurkan Palestina. Nah, jadi kalau kita silakan Pak, nah, silakan sini. Nah, jadi kalau kita berkunjung ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu pahalanya dilipat 500. Terus ada satu masjid lagi namanya Masjid Kuba, nanti akan kita kunjungi. Kita kan nyampe malam Jumat. Jadi besoknya hari Jumat. Bapak Ibu alhamdulillah ya, selama saya umroh baru 2 kali saya dapat Jumat 2 kali. Bapak Ibu bersyukur. Bapak Ibu dapat Jumat 2 kali. Kita kan Kamis terbang, nyampe malam Jumat. Besoknya Jumat, kita Jumat pertama di Madinah, Jumat kedua di Mekah. Saya udah tahu berapa puluhan kali dari umroh, ratus lah mungkin. Baru sekarang nih, baru kedua kalinya saya dapat Jumat 2 kali umroh ya. Kalau haji udah biasa dah. Ya, Bapak Ibu bersyukur. Kapan saya dapat yang pertama? Kemarin, yang bulan lalu bawa 108 jamaah dengan Habib Tuhal Jufri. Itu mang untung tuh dapat 2 kali Jumat. Nah, sekarang nih kedua kalinya. Jarang Bapak Ibu bisa dapat Jumat 2 kali. Ya alhamdulillah kita bisa dapat Jumat 2 kali. Usahakan Jumat itu ndak kayak sini. Kalau Bapak berangkat nunggu azan loh, kadang-kadang nunggu kamat masih bisa masuk ke masjid. Sana jangan harap Pak. Jangankan Bapak nunggu azan, 1 jam ya sebelum azan Bapak tak masuk masjid dah. Tutup dah, penuh. Kenapa penuh? Karena orang kota situ semuanya turun berebut nak sholat di situ. Ditambah lagi jamaah umroh dari seluruh dunia, maka tak muat. Lebih aman azan Jumat sekarang kurang lebih setengah 1, jam 10 paling lambat dah jam 10 udah turun dah.
kalau mau sholat di dalam masjid. Tapi kalau mau sholat di depan hotel, nyambung ke depan hotel kita, bahkan lebih. Ya nunggu azan pun tak apa. Cuma sayang hilang 1.000. Kita bawa modal puluhan juta cuma nak sholat di depan hotel. Bagus sholat di kampung kita ya, sama kan? Ya, jadi usahakan bila lagi. Jadi kita gunakan waktu kita sekitar 10 hari Bapak Ibu ya. Perjalanan 2 hari, 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Gunakan untuk beribadah. Kalau perlu habis asar, ada juga jamaah biasa habis asar tak balik hotel. Dia nunggu asar, maghrib, isya baru balik. Ada juga berangkat jam 3 subuh, habis azan subuh tak balik, tunggu loh. Nunggu matahari terbit, sholat isyraq, salat duha baru dibalik. Ya sayang, kita perbanyak ibadah di situ. Bila lagi kita tidak tahu. Ingat ya, berangkat ke Mekah bukan cuma karena duit. Banyak orang punya duit sampai mati tak ada dipanggil kena Allah. Ke Mekah ini karena panggilan Allah Bapak Ibu. Mungkin banyak di sini yang orangnya lebih kaya dari Bapak Ibu, tak ada nyampe sampai sekarang. Atau lebih tinggi pangkatnya, tak ada nyampe sampai sekarang. Atau S3 bahkan profesor, tak ada sampai mati tak nyampe. Kenapa? Allah tidak panggil dia. Tapi kalau Allah panggil walaupun tak ada duit, contoh yang 2 minggu lalu. 2 minggu lalu kalau Allah tidak panggil, tak pakai duit. Mereka semua tak pakai duit, Pak. 2 minggu lalu tak pakai duit. Hadiah jalan sehat yang diadakan oleh Pak Oso. Pak Oso semasa tak udang yang punya hotel mahkota, beliau mengadakan jalan sehat. Seluruh Indonesia. Itu yang dapat hadiah 600 orang. Semuanya pakai travel Musdalifah. Kemarin berangkat 59 orang dari Sambas 13, dari Kota Pontianak ada 8, dari Kuburaya, dari pokok dibagi sedikit-sedikit. Kalau Allah nak manggil ada ya. Padahal cuma jalan sehat, Pak. Tak ada letih. Mending kalau lomba lari, jalan ya slow. Udah itu dikocok-kocok, apanya tuh? Undiannya keluar nama dia. Ngapa nyampe Allah panggil? Sampai ada yang nangis peluk saya, itulah Pak Ustadz. Saya ya kerja serabutan Pak Ustadz. Jangankan nak berangkat ke Mekah, makan sehari-hari tak cukup, berutang sana utang sini. Alhamdulillah saya bisa nyampe. Saya tanya, Bapak punya tak tetangga yang lebih kaya dari Bapak? Ada Pak Ustadz, saya mobil 2 butik Pak Ustadz, tapi belum nyampe. Mati dah Pak Ustadz. Jadi kita bersyukur ya, Bapak Ibu oleh Allah dipanggil. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, sampai ke Mekah balik lagi Pontianak, amin. Jadi ada masjid namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba itu nanti kita akan kunjungi Bapak Ibu. Masjid situ kata Nabi, barang siapa dari hotelnya, dari rumahnya, ya zaman dulu kan rumah, kita kan rumah kita berarti di hotel. Barang siapa dari rumahnya atau hotelnya dalam keadaan berwudu, dia menuju ke Masjid Kuba, kurang lebih perjalanan dari hotel kita 10 menit. Lalu dia di Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, sholat apa aja, pahalanya sama dengan umroh. Sedangkan selain 4 masjid ini, Masjid Mujahidin, Masjid Al-Falah, Masjid Syakirin, itu pahalanya sama. Jangan ribut, jangan mentang-mentang sini ada Masjid Syakirin, lebih mulia masjid aku besar. Masjid aku lebih tua, tak ada, sama, solat situ sama. Hanya 4 jadi masjid yang beda nih. Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah, Masjid Aqsa Palestina, Masjid Kuba ada di Madinah. Hanya 4. Jadi perbanyak solat. Juga nanti Bapak Ibu kita akan dapat jatah 1 kali ke Raudhah. Apa itu Raudhah? Raudhah itu artinya taman-taman surga. Kata Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku yaitu makam Nabi. Zaman dulu tuh yang makam Nabi, sekarang itu rumah Nabi. Kenapa? Karena semua Nabi kalau meninggal di mana pun dimakamkan di situ. Sampai-sampai di Pakistan, Bapak Ibu silakan browsing, lihat di YouTube, di Google. Dulu di Pakistan ada orang ngaku Nabi, namanya Ahmad Ghulam. Padahal kata Nabi, la Nabi ya ba'di, kata Nabi. Enggak ada Nabi sesudahku, kata Nabi Muhammad. Dia ngaku Nabi. Akhirnya mau ikut aturan Nabi. Nabi kan meninggal mana pun dikubur situ. Meninggal ruang tamu, makam ruang tamu. Meninggal di kamar, meninggal dapur, makam situ. Allah hinakan dia. Meninggal di mana? Meninggal tengah berak. Akhirnya dimakamkan di WC. Kan mau ikut Nabi. Ya meninggal. Sedangkan Nabi Muhammad meninggal di mana? Di kamar. Ya dimakamkan di makam Nabi. Jadi makam Nabi yang sekarang itu rumah Nabi. Kata Nabi, antara rumahku yaitu makam Nabi sekarang dan mimbarku, ada mimbar Nabi yang biasa khatib Jumat naik. Itu adalah ruangan antara makam Nabi dengan mimbar. Ini ada ruangan, adalah taman dari taman-taman surga. Lebarnya kurang lebih 20 meter, panjangnya ada mungkin 80 meter. 60 sampai 80 meter panjangnya ruangan itu Bapak Ibu. Itu kita berebut di situ. Cuma dulu sebelum Covid berebut. Tak berebut bisa sampai 1 hari 2-3 kali. Sekarang enggak berebut, enggak perlu berebut. Kenapa? Sekarang udah pakai surat izin. Hanya jatah 1 kali ke Raudhah. Bapak dapat, ibu dapat ke situ. Raudhah taman-taman surga. Ada ulama mengatakan, barang siapa masuk taman surga di situ, insya Allah akan masuk taman surga aslinya. Amin. Nah, makanya orang sampai keluar berjuta-juta nak ngarap itu. Apakah kita banyak dosa? Ya dosa kita nak, dosa mata, dosa mulut, dosa kemaluan, dosa banyak dosa. Siapa tahu kita haji umroh. Ada Nabi bilang,
Ya, Nabi bilang, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur atau umroh yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Orang yang haji umroh, kata Nabi, datang dari Mekah seperti bayi baru lahir. Gimana bayi baru lahir? Tak punya dosa. Makanya nanti datang dari Mekah, Pak harus berubah, Pak. Ya, jangan pula nambah dosa. Yang malas ke masjid, rajinlah ke masjid. Yang biasa olahraga pakai celana pendek, jangan pakai celana pendek. Itu aurat laki-laki, tak boleh nampak paha. Ya, jangan pula jadi omongan orang, ini ke Mekah Pak Haji masih ya celana pendek. Bu Haji dah ke Mekah, tak pakai kerudung Bu Haji, baju ketat Bu Haji. Apalah guna Bu Haji? Jangan salah-salah niat. Jadi omongan orang kan. Jadi kita harus berubah. Datang dari Mekah Bapak Ibu, ya malu ke songkok putih kita. Ya, malu ke kesal kita, malu ke paspor kita Bapak Ibu. Jadi di Raudhah apa yang kita kerjakan di Raudhah? Itu ngantri kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Kita ngantri baru bisa masuk Raudhah. Nah, itu apa yang kita kerjakan di Raudhah? Solat di situ. Solat. Kalau kita masuk jatah pagi berarti solat duha, solat isyraq, solat hajat, solat taubah. Kalau kita masuknya sore, habis asar, biasa bapak-bapak tuh sore Pak, nggak ada solat sunnah setelah asar. Jadi solatnya apa Ustaz? Solat hanya satu, solat tahiyatul masjid, solat menghormat masjid, masuk masjid. Ibu-ibu juga kadang-kadang ada malam, jam 1 jatahnya. Keluar sore kita tak bisa ngatur Bu, Pak, tak bisa ngatur. Oh saya Pak, bilang ke petugas, saya mau jamaah saya itu pagi, enak, habis sarapan tuh enak, tak bisa. Yang punya negara bukan gitu, kadang-kadang keluar sore jam 1 malam. Mau tak mau jam 1 malam, bapak-bapak, ibu-ibu harus turun mau tahu. Kalau tidak itu angos tak dapat jatah lagi. Cuma Masya Allah itu kelebihannya tempat sana ya. Kalau sini coba kita jam 1 malam bangun kan lah. Jangan. Bang bangun bang, kena ibu bapak. Bang bangun, ada apa pinang? Ada dimakan. Mak bangun Pak, bakso Pak sabar Pak, tak ada. Coba di sana kita bangunkan. Jam 1 kan jatah kita. Jam 12 dibangunkan kena saya. Woi bangun. Masya Allah hilang ngantuk, segar. Ya karena tadi itu tempatnya berkah Pak Bu ya. Hilang segar, hilang letih. Jadi di situ kita di Raudhah solat tergantung kita masuknya. Kalau malam nih solat tahajud, solat witir, tergantung waktunya kita masuk. Setelah dari Raudhah, ini dari Raudhah nanti kita diarahkan keluar nih. Ini pintu keluar Bu, semuanya harus belok kiri, nggak boleh belok kanan. Dari pintu keluar Raudhah kita belok kiri. Nanti belok kiri di situ ada 3 makam. Pertama makam Nabi, kedua makam Sayyidina Abu Bakar, ketiga makam Sayyidina Umar. Apa kita ucapkan ketika kita melewati makam Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau gini, Assalamualaikum Nabi. Kadang-kadang ada keluarga kita titip salam tuh biasa tuh kita makan. Kau bila umrah? Insya Allah tanggal 16. Kirim salam ke Nabi. Sampaikan. Nabi, ada tetangga saya namanya Fatimah kirim salam. Nabi jawab Bu. Nabi jawab. Kenapa kita tak bisa dengar? Karena kuping kita banyak dosa, suka dengarkan ghibah, gosip. Mulut kita banyak dosa, mata kita banyak dosa, lihat maksiat, hati kita banyak dosa, hingga kita tak bisa dengar balasan salam dari Nabi. Sedangkan wali-wali para ulama yang udah hatinya bersih, ya ketika mengucapkan salam langsung dengar. Karena Nabi Muhammad apa? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, kata Allah. Nabi Rasul tidak meninggal Pak, cuma jasadnya meninggal, tapi sebenarnya mereka hidup. Makanya Bapak Ibu pernah tidak dengar ada orang meninggal ketika digali kubur kukunya tambah panjang? Ada tak? Ada kan? Mayat tidak hancur kan? Ada. Mayat tidak hancur, rambut tambah panjang, kuku tambah panjang. Itu bukti. Siapa yang tidak dimakan ulat ketika meninggal? Ada beberapa orang tidak dimakan ulat. Yang pertama diantaranya orang hafal Quran tidak dimakan ulat. Orang yang rajin ke masjid 5 waktu tak dimakan ulat. Para ulama yang betul-betul ulama yang bela agama. Sekarang ini ada ulama imanuhum fi amplopihim, imannya tergantung isi amplop. Kalau iman ini ulamanya imanuhum fi amplopihim. Ada fulus mulus, mafi fulus mampus. Ini ulama yang betul-betul ulama. Kalau saya bukan ulama, saya keramat. Beda Bapak Ibu ya. Itu tidak dimakan juga termasuk siapa yang tidak dimakan ulat? Orang yang meninggal berperang melawan orang kafir yang memerang Islam. Contohnya saudara kita Palestina, itu mati syahid semuanya di kuburannya. Silahkan orang kalau tidak percaya Bapak Ibu pergi ke Palestina, dapat setahun 2 tahun gali kuburannya, tidak akan dimakan ulat, tetap darah segar keluar. Allah yang janjikan tidak akan dimakan ulat. Kalau kita tidak tahu lah ya mudah-mudahan oleh Allah kita pun tidak dimakan ulat enggak. Karena tanda-tanda orang tak dimakan ulat, berarti orang bakal surga dah Pak. Ya, kalau yang makan ulat ya wallahu alam. Ya bisa masuk surga tapi nanti lo nyemplung lo alam neraka. Naudzubillah. Baik, setelah makam dari Nabi kita keluar ke makam Sayyidina Ali.
Sayyidina Abu Bakar, setelah itu ke Sayyidina Umar, habis itu keluar kita balik ke hotel. Sedangkan Pak, khusus bapak-bapak, kalau cuma nak ke makam Nabi itu tidak ada surat izin Pak. Kalau nak makam Nabi 5 waktu boleh, 5 waktu. Tapi kalau ke Raudhah nggak bisa, harus pakai surat izin. Pintu makam Nabi dengan pintu Raudhah beda. Pintu masuknya, kalau pintu keluarnya sama. Nah, jadi kalau bapak nak masuk ke makam, kalau pintu Raudhah di sini, di sebelah ini masjid ya. Umpama ini Masjid Nabawi. Ini di sini Raudhah, ngumpul dengan makam Nabi. Kalau masuk ke Raudhah dari pintu sini. Tapi kalau bapak cuma nak ziarah ke makam Nabi tiap habis sholat, mumpung ada di situ, pintu masuknya dari sini. Nah, nanti masuk sini. Keluarnya sama, pintu keluarnya. Terus setelah itu kita akan, berarti kita Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa insyaallah, hari Rabunya kita akan OTW Mekah, akan menuju Mekah. Tapi ingat, sebelum kita ke Mekah, yang paling penting nih Bu, ke Mekah nih itu perjuangan berat. Kalau di Madinah ada kerja gampang ya, kita 5 waktu ke masjid, pergi ke makam Nabi itu ya enggak berat. Yang paling berat kita di Mekah. Itulah yang disebut umroh. Umroh itu apa? Tawaf dengan sa'i. Kurang lebih paling cepat prosesnya, turun dari hotel sampai balik lagi ke hotel paling cepat 3 jam. Itu paling cepat. Paling cepat. Normalnya biasa 3,5 jam sampai 4 jam. Kalau haji bisa-bisa 7 jam baru selesai prosesnya. Kebetulan sekarang kalau 2 minggu lalu itu tidak terlalu padat, ya. Tidak tahu sekarang di tanggal 16 November. Bulan apa kalau bulan Islam? Rabiul Tsani. Tidak terlalu padat. Yang padat itu bulan Maulid, bulan Ramadan, bulan Haji. Ini paling padat. Selain itu tidak terlalu padat. Tidak sepadat 3 bulan ini. Jadi sebelum kita menuju ke Mekah, kita nih harus disunnahkan untuk melakukan sunnah ihram, sunnah umroh. Di antaranya apa sunnah umroh, sunnah ihram? Di antaranya sunnah mandi. Jadi sebelum kita berangkat ke Mekah, akan melakukan tawaf sa'i, sunnah mandi. Mandinya pakai niat, kalau tak niat tak dapat pahala. Niatnya nawaitul husla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk ihram atau niat saya mandi untuk umrah sunnah karena Allah. Mandinya kayak mandi besar Bapak Ibu, basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disunahkan juga bersih-bersih, gosok gigi, pakai wangi-wangian. Juga disunahkan buang dulu bulu-bulu. Ya, kumis. Kalau kumis sunnah dibuang. Kalau jenggot sunnah dipiara. Ya. Dibuang pun tak apa-apa, tak dosa dibuang, cuma sunnahnya dipiara. Ya paling sedikit kalau panjang amat dirapikan lah kayak punya saya ni ya. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan orang yang miara jenggot, di Pak sunnahnya yang tak punya jenggot Bu. Kadang-kadang ibu nih yang negarkan suami miara jenggot jelek tua, orang tua kata dia Bu ya. Mulai nanti suruh suami miara jenggot Bu. Apa kata Nabi? Orang yang ada jenggot, ini hadis Nabi Bu. Di situ tambah banyak jenggotnya, banyak malaikat bergelantungan di jenggotnya. Malaikat bilang apa? Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia. Kalau jenggotnya dibuang, tak ada lagi malaikat mendoakan. Ibu yang nyuruh suami miara jenggot, ibu pun dapat pahala. Termasuk nanti nih disunahkan botak. Kan ada tahlul Bu Pak. Nanti di situ di Mekah ya, disunahkan botak. Enggak botak pun tak apa-apa. Saya bulan lalu saya botak. 2 minggu lalu saya mau botak. Karena istri saya yang sehari ini Bu di WA, Bah, untuk sekarang kau tak usah botak. Nanti 16 November kau boleh botak. Nggak boleh, geli aku lihat kau. Aku malah tak pernah lihat rambutku panjang. Saya alhamdulillah panjang rambut saya ketika Covid. Covid kan 2 tahun tak umroh tuh, alhamdulillah agak panjang. Setelah Covid, sebelum Covid tak pernah panjang. Ya beginilah nih panjang-panjangan nih. 2 minggu berangkat paling lama, 3 minggu sebulan. Jadi rambutnya tidak panjang-panjang. Sunnah Bapak ya. Pak, kalau Bapak tidak botak tidak apa-apa. Cuma paling sedikit itu kan 3 rambut dipotong. Cuma dapat 1 pahala. Sedangkan kalau botak licin, Nabi doa gini, ya Allah, ampuni kepala orang yang botak licin. Amin, kata malaikat. Ampuni dosa kepala orang yang botak licin. Amin, kata malaikat. Ampuni dosa orang yang botak kepala, apa kepalanya botak licin. 3 kali Nabi doa. Lalu sahabat bertanya, Nabi, kalau tak ada botak licin, cuma potong sikit, apa kata Nabi? Ampuni dosa dia. 1 kali ya. Kalau botak licin dapat 3 doa dari Nabi. Kalau tak ada botak licin 1. Sayang. Belum tentu kita nyampe akhir. Bila akhir kita dapat 3 doa Nabi, ibu yang nyuruh suami botak, ibu pun dapat pahala tak Bu? Ya Pak, jangan Bapak itu udah tua. Tak apa-apa Pak, rambut tumbuh Pak. Saya ini tumbuh tina, udah tumbuh Kak. Ya, apa kalau Bapak kan tiap bulan. Kalau saya tiap bulan begini rambut. Bapak kan insya Allah mungkin tahun depan mudah-mudahan bisa pergi semua kan. Amin. Ya sayang Pak, nanti semua kalau bisa kompak, ayo kita botak.
Nanti habis itu kita datang, kita buat kesebelasan bola Pak, kan cantik Pak. Ya, jadi mau ke WC, silakan di bawah tangga ada WC. Jadi Bapak Ibu ya, itu yang sunnah-sunnah, buang bulu ya, kumis dibuang, bulu ketiak semua, apa bulu-bulu disunnah-sunnahkan dibuang. Itu sunnah-sunnah umroh. Potong kuku juga, dipotong kukunya dulu. Setelah itu barulah bapak-bapak mulai pakai kain ihram. Ibu-ibu, Bu, ayo kita kompak. Saya setiap mimpin rombongan, kita ini kan dapat umroh 2 kali. Yang pertama umroh wajib, yang kedua umroh sunnah. Yang pertama nih yang hari Rabu nih, insyaallah Rabu, yang akan kita dari Madinah menuju Mekah itu umroh wajib. Ayo kita ibu-ibu kompak semuanya pakai seragam putih. Gimana? Ya, tiap berangkat begitu putih. Nanti yang kedua umroh sunnah bebas. Kan seragam putih ini kan udah bau dah. Boleh Bu, mau Bu? Ya punya semua kan seragam putih kan? Yang tak punya bolehlah belilah atau pakai mukena pun, pokoknya intinya putih lah. Biar cantik putih, nanti pakai sal Musdalifah. Memang gitu dari dulu gitu dianjurkan untuk pakai putih semuanya seragam. Kalau bapak-bapak kan memang putih. Nanti ketika kita foto ramai-ramai depan Ka'bah tuh Bu cantik Bu, asli Bu putih semua, bapak putih ibu putih. Jadi ibu pakai pakaian putih, dan yang paling penting ibu pakai sarung tangan. Tapi sarung tangan yang bukan menutup telapak tangan. Telapak tangan nggak boleh ditutup. Sarung tangan yang ada gelangnya tuh Bu, apa dari cincin-cincin. Itu ibu nanti beli di situ, di kantornya ada. Sedangkan bapak ini Pak, pakai ini, bapak ihram. Caranya, ini cara yang sering saya pakai Pak. Sebenarnya caranya banyak, cuma ini cara yang dari dulu, dah berapa tahun dah, dari 2004. Ujung ketemukan ujung ketemu ujung, tarik ke kanan, full. Lalu tangan kita tekan ke dada kanan, kerusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan kerusuk kiri, lempar ke kanan. Ketika ngelipat, kempeskan perut lo. Setelah ngelipat, kembangkan. Kan tarik. Kalau kita tidak kempeskan, jatuh. Jadi kempes. Ulang lagi ya, sekali lagi ya. Caranya Pak ya. Ujung ketemukan dengan ujung, tarik ke kanan. Ya, full kan nih, full. Terus tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri, tulang rusuk kiri, lempar ke kanan, gulung kempeskan perut. Setelah itu kembangkan. Biar lebih aman, pakailah ikat pinggang. Kalau saya ikat pinggang saya ini, ya walaupun saya tidak ke Mekah pakai kain biasa, pakai ini. Ikat pinggang kantor pun boleh. Kalau zaman dulu kita pakai tali rabia, boleh. Enaknya ikat pinggang ini Pak, bisa nyimpan duit. Ya, bisa nyimpan ATM di sini. Ya apa ya bisa nyimpan ATM, KTP, apa bisa. Jadi bukan apa di sana tuh Bu, hati-hati ya. Kita kan dapat tas selempang tuh kayak Bapak nih. Atas paspor istilahnya dapat. Hati-hati kalau nyelempang tas, jangan berjalan, jangan selempang belakang atau selempang samping. Banyak copet disilek. Jadi selempangkan ke depan dia berjalan Bu ya. Ingat di sana enggak semua Abu Bakar, ada Abu Jahal, Abu Jadda pun ada. Abu-abu banyak sana. Enggak semua orang bagus ya. Ada gak niat jahat. Hati-hati ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Jangan selempang belakang kalau tengah berjalan. Udah, ini bagian bawah, bagian atas. Bagian atas begini, bagian atas. Ya. Di tengah, banyakkan ke kanan. Banyakkan ke kanan. Lalu kalau tawaf sunnahnya bahu kanan kita dibuka. Simpan di bawah ketiak kanan. Pegang gini, ya, jumput gini, lemparkan ke belakang. Lemparkan ke belakang. Ini sisanya selipkan ke sini. Hati-hati Bapak. Ini bisa sholat Bapak ndak sah, tawaf Bapak ndak sah, umrohnya ndak sah kalau nampak pusar. Tak boleh nampak pusar, tinggikan. Tak boleh. Karena pusar laki-laki aurat, ini juga aurat. Sampai lutut. Makanya Bapak silakan Bapak main bola, tapi jangan bermaksiat pada Allah. Main bola boleh, saya di pondok main bola Pak. Tapi banyak orang main bola pakai celana pendek, haram, tidak boleh. Ini aurat laki-laki, dosa. Kalau Bapak tengah main bola pakai nampak aurat, Bapak mati suul khotibah, mati jelek. Main bola silakan, disunnahkan Nabi Muhammad main, Nabi Muhammad olahraga, cuma jangan buka aurat, pakai celana panjang di bawah ini. Ya, saya di pondok main bola dengan Bu Yahya main bola.
ya kawan-kawan saya pakai kain, kalau di pondok pakai kain. Enak jadi kalau jadi kiper, Pak. Enggak gol-gol. Kan lewat sini. Di pondok pakai kain main bola. Sama gak sehat? Ya. Jadi ini, Pak, ini sunnah hanya satu, Bu, ketika tawaf saja. Selain tawaf disunnahkan tutup di bahu kanan. Ketika dalam bis, ketika sholat, ketika sa'i, sunnahnya ditutup. Jadi hanya tawaf saja sunnah dibuka. Kalau selain tawaf ditutup. Nah, kalau tutup caranya gini. Mirip tadi, ya. Banyakkan ke kanan. Nah, jangan simpan di bawah ketiak, simpan di atas bahu. Ambil, lemparkan ke belakang. Ini sisanya gini kan. Selitkan, tinggal rapikan. Dah. Ya, ini selain tawaf. Ingat, bahu kanan dibuka hanya satu pada waktu apa saja? Tawaf ya. Selain tawaf sunnahnya tutup gini. Setelah Bapak pakai ini, Ibu udah pakai seragam putih, ya, barulah kita akan sholat duhur di masjid. Nanti prosesnya nanti dilanjutkan lagi di Madinah. Gimana teknisnya nanti. Pokok intinya anggaplah kita sekarang udah siap-siap masuk bis. Masuk bis. Kita akan menuju ke Mekah. Dalam keadaan Bapak udah pakai ini, Pak. Ibu juga udah pakai seragam putih. Menuju Mekah. Tapi ingat, sebelum nyampe ke Mekah, di tengah jalan, dari hotel kita perjalanan kurang lebih 15 sampai 20 menit, kita akan berhenti dulu di Masjid Bir Ali. Ada masjid namanya Masjid Bir Ali. Disebut juga Masjid Dzul Hulaifah. Kenapa disebut Masjid Bir Ali? Bukan bir-bir mabuk. Kayak saya masih ingat di Bupati Kuburaya tuh ada masjid namanya Masjid Bir Ali dulu. Masjid Bir Ali. Itu bir artinya bukan bir mabuk. Bir itu bahasa Arab. Bi'run, sumur, kolam. Bir Ali, kolamnya Sayyidina Ali. Jadi kita perjalanan dari hotel Madinah kurang lebih 15 sampai 20 menit kita akan singgah dulu masjid itu. Untuk apa? Di masjid itu untuk mengucapkan niat, namanya mikot. Mikot itu tempat kita berniat haji umroh. Jadi kita mengucapkan niat umroh atau haji tidak sembarang tempat, ditentukan. Kalau orang dari Madinah, dari kota Madinah mau menuju Mekah, dia niatnya di Masjid Bir Ali. Kalau orang Yaman, dari Yaman, dulu saya haji pertama kali tahun 2008 dari Yaman, itu pakai bis 2 hari 2 malam, Bu. Niatnya saya bukan di Bir Ali, di Masjid Yalamlam namanya. Cuma karena kita dari Madinah, kita niatnya mengucapkan di Masjid Bir Ali. Enggak sembarang tempat yang ditentukan oleh Nabi. Di Masjid Bir Ali. Turun dari bis, kita akan masuk masjid dulu, Masjid Bir Ali. Kita mengucapkan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah ihram. Niatnya usolli sunnatul ihram rakataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya sholat sunnah ihram. Niat saya sholat sunnah umroh 2 rakaat karena Allah. Sholatnya masing-masing tidak berjamaah. Rakaat pertama baca surah bebas lah. Boleh baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang pendek-pendek ya. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Kulhu. Tahu kan? Kalau tidak bisa baca kulhu, bacakan kulhu. Ya kalau tidak hafal kulhu berarti bacakan kulhu lah, mati. Kulhu pun tak hafal. Ya. Setelah itu berdoa pada Allah. Doa apa aja? Itu tempat mustajab, dikabul. Doa apa aja? Setelah kita sholat, baru semuanya masuk bis. Nanti mengucapkan niat di bis. Kenapa Ustaz mengucapkan niat di bis? Kan lebih afdal dalam masjid, tempat ibadah. Kenapa kita mengucap niat di bis? Kita ikut Nabi. Karena pada waktu itu Nabi mengucapkan niat di atas onta. Nabi, Pak, setelah sholat beliau naik onta, mengucapkannya di atas onta. Karena sekarang tak ada kita pakai onta lagi, kita pakai bis, mengucapkannya dalam bis. Tapi ingat, sebelum mengucapkan niat, ini terpenting, yang paling penting, hati-hati Bapak Ibu, perlu diingat. Sebelum mengucapkan niat, ada larangan-larangan kita umroh, larangan-larangan ihram. Asal kita ucap niat, maka berlakulah larangan itu. Ini diingat betul-betul. Ada larangan khusus laki-laki, ada larangan khusus perempuan, ada larangan secara umum. Larangan khusus laki-laki ada 3, Pak. Bapak ketika sudah mengucapkan niat, dilarang tutup kepala. Pakai songkok pun tak boleh. Atau ini banyak nih. Saya seorang pada kena. Sekitar sebelum bulan puasa kemarin, saya kena dam. Kalau melanggar kita kena dam, Pak. Damnya itu boleh 3. Boleh milih 3. Yang pertama nyembelih kambing 3 juta. Mahal ya. Nyembelih kambing 3 juta. Atau yang kedua, boleh milih. Yang kedua puasa 3 hari di sana. Atau yang ketiga, banyak orang milih yang ketiga, memberi makan fakir miskin. Itu biasa 150 rial, 600 ribu. Sayang kalau kita melanggar, dapat 3 kilo kurma ajwa, kurma Nabi. Ya, jangan sampai kita melanggar. Tapi ingat, kalau melanggar, Pak, jangan Bapak diam. Memang saya tak tahu, tapi Allah tahu. Tidak sempurna umroh Bapak Ibu. Ini pernah kejadian. Jadi ada jamaah ndak bilang, sampailah balik Pontianak.
Lama-lama dia mungkin gelisah ya, merasa berdosa kali, dapat sekitar seminggu baru nelpon. Baru cerita, astagfirullahaladzim Pak, berarti Bapak selama di rumah Bapak dosa, pakai minyak wangi dosa, mandi dosa. Dosa bertambah. Untung Bapak masih ingat. Kalau Bapak mati, ma'udzubillah, bahaya. Akhirnya saya berangkat, dititip duit, saya bagikan ke fakir miskin di sana. Ya, jangan sampai melanggar. Kalau Bapak melanggar aturan nanti yang akan saya sebutkan, jangan diam, beritahu. Jangan gengsi. Mungkin itu kenapa kita kena denda 150 dan 600 ribu. Mungkin itu cara Allah untuk mengeluarkan duit kita. Kalau enggak gitu kita payah nak bersedekah 600 ribu. Siapa bersedekah 600 ribu? Kadang-kadang semalam hari Jumat. Jumat tu kemarin kotak masjid lewat. Nak masuk 1 ribu. Ngangkat merah turun lagi. Colek-colek biru turun lagi. Ujung-ujung diambil warna abu-abu. 2.000. Siapa nak sedekah 600 ribu? Pak pikir kan? Mungkin itu cara Allah untuk narik duit kita. Mau tak mau kita harus sedekah. Mau tak mau. Karena kita sudah melanggar. Jadi bapak-bapak tak boleh pakai tutup kepala, pakai songkok atau apapun. Yang banyak kasus musim dingin. Di bis tu kan, udahlah musim dingin, AC hidup. Karena kalau AC tak hidup, berembun tu bis. Banyak di bis ni begini. Saya pada kena. Ya, nama kita itulah, kita manusia Pak ya. Banyak salah, banyak dosa. Makanya saling mengingatkan nanti. Kalau di bis, hati-hati kawan-kawan, jangan melanggar, hati-hati gitu. Biasa di bis begini paling enak tu. Kalau ibu-ibu tak apa-apa Bu. Ibu malah harus tutup kuping ibu pakai jilbab kan. Banyak tak sadar Pak. Saya udah kena. Kena mana 100 ribu mau tamu saya keluar. Itu pertama, Bapak tak boleh tutup kepala. Yang kedua, Bapak tak boleh tutup mata kaki. Pakai kaos kaki tak boleh. Tapi ingat, bukan selama di situ Pak. Selama kita mulai mengucapkan niat sampai proses tawaf, sa'i, tahallul, balik agi dah, balik asal. Ya, bukan selama kita 5 hari di Mekah. Hanya selama kita udah mulai mengucapkan niat, lalu kita nanti tawaf, sa'i, habis itu kita tahallul, potong rambut 3 lembar, udah selesai, balik asal lagi dah. Ya, jadi jangan takut ya, tidak selamanya. Tidak boleh tutup mata kaki. Ketika Bapak mengucap niat, tak boleh pakai kaos kaki atau pakai sepatu polisi. Kalau sendal sepatu boleh, yang penting nampak mata kaki. Tidak boleh juga laki-laki pakai pakaian berjahit yang bergabung. Berjahit yang bergabung. Contohnya nih, baju saya ini berjahit kan bergabung. Ada kancingnya gabung, tak boleh. Termasuk juga nih kain sarung saya nih, berjahit dan bergabung, tak boleh. Tapi ada kain sarung saya yang ini dibelah 2. Dia kan berjahit, dibelah 2, tapi kan tak bergabung. Boleh jadikan kain ihram kayak gini. Kayak ini nih, ini kan berjahit nih kan, cuma kan tak bergabung, boleh. Yang tak boleh berjahit dan bergabung. Termasuk juga Pak, tak boleh pakai celana dalam. Inilah fungsinya Bapak pakai ikat pinggang. Kalau Bapak tak pakai ikat pinggang, takut jatuh, habis lato-lato nampak. Dan itu pernah kasus 2018. Betul Pak, 2018 Pak, ada jamaah udah saya bilang Pak, pakai ikat pinggang mang orang agak sok, agak ada sok-sok sikit lah. Tak mau diatur, mentang-mentang lebih tua dari saya. Pak Ustaz, saya dah kuat dah pakai kain biasa. Tak pakai ikat pinggang. Berjalan, ini sampai melilit ke bawah nih. Ada orang injak jatuh asli tu anjang bulan. Saya buka ini saya langsung saya tutupkan. Ini tua dah Pak. Maka di sana hati-hati Pak Bu, hati-hati. Jaga mulut, jaga hati. Jangan mohon maaf. Ini banyak yang agak-agak sombong biasa yang udah pernah nyampe sana. Biasa gini, Pak, yuk barengan. Enggak usah, saya udah tahu dah. 3 kali sih. Hati-hati. Saya pernah nih jamaah gini esok nih. Jamaah udah selesai balik. Itu balik ke hotel itu sekitar jam 4 subuh. Dia jam 4 sore baru nyampe ke hotel. Ngapa pula? Enggak tahu, dia bingung nyari hotel. Sampai dia buntu. Mau nelpon saya, katanya saya tak aktif. Padahal saya aktif. 24 jam sampai saya aktif. Ustaz 3 semuanya aktif. Enggak ada. Makanya hati-hati ya. Jangan ada sok-sok di sana tempat suci. Ya, kita banyak baca istighfar. Kalau andaikan terkeluar astagfirullah, atau terjadi sesuatu di sana, kadang-kadang terjadi sesuatu di sana, kita balikkan ke diri kita, biar kita plong. Anggap ini tebus dosaku. Ini gara-gara banyak dosa gini lah oleh Allah dibalas. Mungkin ada tas kita tercecer atau hilang, atau duit kita hilang atau apa. Jangan balikkan ke kita seorang. Ini dosa aku nih. Ini karena aku masin di Pontianak. Jarang nak berbagi, jarang nak sedekah. Akhirnya oleh Allah habis sampai aku dicopet orang. Balikkan ke kita Pak, biar kita tenang Pak. Ya, balik. Anggap dosa aku penebus dosa. Ya. Terus itu larangan bagi bapak-bapak 3. Larangan bagi ibu-ibu ada 2, khusus ibu-ibu. Dilarang nutup muka. Pakai cadar tak boleh. Kayak rombongan kemarin ada pakai cadar.
Boleh pakai cadar, ada tekniknya. Kalau masih mau pakai cadar, dia harus pakai topi. Topi begini, lalu dia pakai cadar. Yang penting cadarnya tidak langsung kena muka dia. Itu boleh. Boleh. Tapi kalau cadarnya langsung kena muka gini, tidak boleh. Alhamdulillah santri saya bu semuanya pakai cadar. Termasuk umi saya pakai cadar. Kalau istri saya enggak. Istri saya enggak. Istri saya, bah, saya mau pakai cadar. Apa kata kau? Kau mau pakai ke enggak? Enggak bah. Tak apa, yang penting pakai jilbab. Pakai cadar boleh, enggak pakai cadar pun boleh. Yang salah yang tak pakai jilbab, dosa, rambut perempuan tu aurat, enggak boleh. Makanya itu pentingnya bu. Nanti ibu pakai yang pakai kerudung jangan sampai nampak rambut. Bukan cuma di Mekah bu, sehari-hari bu, hati-hati bu. Rambut perempuan sebutik pun aurat, sebutik aurat. Apalagi nampak semua. Ya, apalagi nanti di Mekah. Ibu makanya nanti penting itu pakai dalaman, ada kan? Pakai dalaman. Ya, kalau tidak ada dalaman, minjam celana dalam suami. Atau pakai pempes anak. Kan ada viral tuh, Oh ya budak-budak buat konten, pakai pempes betul, pempes anak tuh Pak, jadi dalaman kerudung. Itu ibu tak boleh tutup muka. Tidak boleh juga perempuan tutup telapak tangan. Pakai sarung tangan yang tutup telapak tangan tak boleh. Sarung yang untuk nori getah tak boleh, atau sawit. Yang boleh pakai sarung tangan itu bu ya. Ada yang bawa tak? Ada sarung tangan yang pakai gelang, cincin. Tidak nutup telapak tangan tuh boleh. Terus ada larangan berlaku semua untuk bapak ibu. Apa diantaranya? Dilarang pakai wangi-wangian. Apa aja yang wangi? Mandi boleh, sabun tak boleh. Gosok gigi boleh, odol tak boleh. Tapi tidak bolehnya bukan selama 5 hari. Selama mulai kita mengucapkan niat. Setelah kita mengucapkan niat, tawaf, sa'i, tahallul, potong 3 rambut, udah balik asal lah. Bukan selamanya Pak ya. Cuma sedang enggak. Itu perjalanan kita bis itu kan kurang lebih 6 jam. Di hotel, bagi kunci, makan malam, istirahat kurang lebih 2 jam. Proses 4 jam. Berarti kurang lebih 10 jam kita dilarang. Dilarang pakai wangi-wangian. Tak boleh. Tak boleh juga meminyaki bulu-bulu. Minyaki bulu rambut tak boleh, pakai minyak di rambut tak boleh. Baik minyak rambut yang wangi atau jelantak bekas gorengan asin pun tak boleh. Tak boleh juga cabut bulu-bulu. Atau bapak mohon maaf tengah bapak buang teh hidung di sana tuh Pak, kalau di sini kita buang teh hidung paling satu hari 2 kali ya. Kalau di sana kita hampir tiap jam buang teh hidung. Ngapa pula cepat beku teh hidung tuh. Jadi tak keluar darah. Jangan heran ya, kita korek teh hidung tuh ada darahnya biasa. Kadang kalau tak kuat Pak, fisik tak kuat, itu mimisannya keluar darah. Jangan takut, memang gitu. Musim panas, musim dingin ya udah gitu dah. Biasa keluar darah dari hidung. Yang umum tuh biasa tai hidung itu. Bapak Ibu coba lihat tai hidungnya, ambil tisu, keluar darah. Umumnya keluar darah. Ketika Bapak Ibu buang tai hidung, dilihat tai hidungnya. Biasa kan masih dimain-main kan tuh kan. Ya, tak ada kerja. Ngapa tahu Ustaz? Pengalamannya. Sekali kita lihat, rupanya ada bulu. Bulu hidung ikut. Kena. Berarti bapak ibu terbuang bulu dengan sengaja. Atau ibu-ibu buka kerudung, bergaruk-garuk, ngikut rambut, kena. Bapak pun pakai anduk, kena. Pokok rambut intinya terlepas, kena. Makanya hati-hati ya, garuk-garuk hati-hati. Juga ndak boleh pakai wangi-wanginya, buang bulu. Ndak boleh juga ngaco tumbuh-tumbuhan. Selama kita mengucapkan niat itu tak boleh ngaco tumbuh-tumbuhan. Ndak boleh ngaco hewan-hewan. Kalau nanti jangan terkejut, di sana banyak burung merpati. Jadi kita dianjurkan juga bersedekah. Ada orang jual makanan merpati itu 5 rial harganya. 1 kantong, kita sedekah ke burung, pahalanya pun besar. Nanti biasa ibu-ibu, bapak-bapak sambil bekerja di video itu dia. Burung merpati. Aman di situ. Burung merpati tidak ada orang kacau. Coba di sini. Kena tepel nak budak-budak ya. Tidak boleh juga menikahkan orang, tak boleh. Kayak saya biasa ngawinkan orang, ngangkat orang. Menikahkan orang tak boleh, apalagi menikah seorang. Di pangkung kena bini. Saya pernah nanya bu ke istri saya, bu, ke Sarini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak jawab bu, cuma tangannya begini Pak. Ngeri tak berani saya. Dah setelah kita tahu yang dilarang-larang, larangan kita umroh, larang ihram, baru nanti di bis saya ingatkan lagi. Bapak ibu, bapak-bapak masih pakai celana dalam, ada pakai tak dalam bis tuh? Kadang-kadang ada lupa Pak, mau tak mau dibuka dalam bis. Untung ada WC di bis. Ibu-ibu masih pakai cadar. Tidak ada, aman. Ayo kawannya lihat semua aman. Baik, kita mengucapkan niat. Mengucapkan niat, bapak ibu tinggal ngikut. Ya saya bimbing. Coba kita tes yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah
wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umrah dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Langsung kita baca labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di situ kita diperbanyak dalam bis memperbanyak baca talbiyah. Itu masya Allah. Ketika baca talbiyah tak terasa air mata kita jatuh Bapak Ibu ya. Karena kita saking senangnya, tak nyangka kita bisa nyampe di situ. Baik. Baik. Juga nanti lupa saya tambah sedikit. Ketika kita nyampe di Madinah, kita dianjurkan sujud syukur. Bersyukur Allah beri nikmat. Tapi ingat, sujud syukur itu ada caranya. Banyak orang tak paham. Bola langsung dia sujud nonggeng. Itu bukan sujud syukur, namanya nonggeng. Sujud syukur itu ada caranya. Pertama, syaratnya sujud syukur dalam keadaan suci, harus punya wudhu. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Yang ketiga, harus nutup aurat. Orang main bola kan mana nutup aurat, pakai celana pendek, sujud syukur. Itu bukan sujud syukur, nonggeng namanya, dasar. Jadi sujud syukurnya di mana Pak Ustadz? Nanti setelah kita sholat maghrib isya di Masjid Nabawi, sama-sama kita semua sujud syukur. Ya nanti niatnya saya sujud syukur, Allahu Akbar, langsung sujud. Baca doa alhamdulillah, nangis pada Allah. Setelah itu bangun, tak usah baca at-tahiyatul, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu cara sujud syukur. Baik Bapak Ibu, setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kurang lebih 6 jam dari Madinah ke Mekah. Nanti biasa dapat perjalanan 2 jam, kita akan singgah di rest area, tempat istirahat. Istirahat dulu, kita memberi waktu biasa setengah jam atau 40 menit istirahat di situ. Silakan. Di situ banyak makanan Arab, ada nasi Arab, gorengan Arab, makanan Arab. Silakan Ibu Bapak makan sepuas-puasnya, bayar sendiri. Dibayar sendiri, maksud saya bayar. Sedang-sedang enggak Bapak Ibu tuh kalau makan. Ketika saya diam-diam duduk, beliau saya di jauh tuh, ada dia yang paham. Beli kata TS sebutir. Guraunya Bapak Ibu ya. Cuma harganya naudzubillah. Ya, bakso 1 mangkok 100.000, pentol 3 buti, mie mihun, TS 1 gelas 20.000. Ya. Cuma tak apa-apa lah. Bilage kata orang, bilage beli bakso mahal. Nyampe Pontianak cerita jadi panjang kan. Kadang-kadang sedang enggak mulut ibu-ibu nih biasa kawan-kawan tuh Bu. Kau kemarin beli nanti di Jeddah. Di Jeddah kita akan singgah bakso viral namanya bakso Bang Udin. Sedang enggak mulut ibu-ibu yang biasa udah nyampe. Kau di Jeddah ada makan bakso Bang Udin ke? Kadang engkau 30 juta kau mampu, bakso 1.000 tak mampu. Sedang enggak mulut tuh Bu. Baik Bu ya. Nyampe di hotel biasa kurang lebih jam 9 malam. Kita membagi kunci makan malam, turun lagi insya Allah biasa jam 11. Kita akan pergi ke Ka'bah, kita akan melakukan tawaf sa'i. Kita juga nanti sholat maghrib isyaknya langsung di dalam Masjidil Haram. Bisa, kalau Masjidil Haram Mekah tuh itu boleh laki-laki perempuan gabung sholat di situ boleh. Kita akan pergi ke Mekah, ke Ka'bah, kita akan melakukan proses tawaf sa'i biar kita cepat balik halal. Ada orang biasa tak paham, Pak Ustaz, nanti ya Ustaz habis sholat subuh sekali. Jangan jam 11 malam kita masih letih. Bukan masalah gitu. Kalau kita lama amat nanti banyak melanggar di kamar tuh. Kadang-kadang ya baru istirahat 2 jam banyak melanggar dah. Udah di kamar bapak buka kain ihram pakai kain sarung biasa kena. Udah pakai songkok kena, ibu-ibu udah basuh tangan pakai sabun kena. Makanya biar tak banyak pelanggaran, selesai cepat kita balik. Cepat kita tawaf turun, tawaf sa'i biar balik halal, biar tak banyak pelanggaran. Itu mohon kekompakannya Bapak Ibu ya. Tolong nanti kalau diumumkan jam 11, kalau bisa sebelum jam 11 udah ngumpul. Ya, kadang-kadang mohon maaf biasalah jam Pontianak nih, jam 11 turun tak turun jam 12. Ya, usahakan kita kompak. Kalau kita kompak nanti cepat selesai. Kita akan nyampe di Ka'bah, anggap ini Ka'bah Bapak Ibu ya, anggap ini Ka'bah.
Ka'bah ini punya empat rukun, bahasa Arabnya rukun, 4 pojok, 4 tiang. Di sini namanya rukun Hajar Aswad. Kenapa disebut rukun Hajar Aswad? Tiang ini karena di sini ada Hajar Aswad, ada batu bolong Hajar Aswad. Ini berebut nyium sini. Bapak Ibu tidak bisa saya bawa sini karena ini satu benda yang ngeroyok jutaan orang. Tapi insya Allah Bapak Ibu saya akan bawa semua untuk cium dinding Ka'bah. Kalau cuma dinding Ka'bah gampang. Ini kan dinding Ka'bah semua. Biasa saya bawa sebelah sini nih. Bapak Ibu. Saya alhamdulillah semua jamaah. Saya pernah bawa jamaah 370 orang. Semua saya bawa cium. Yang bulan lalu 118. Yang 2 minggu lalu 59 jamaah. Semua saya ciumkan dinding Ka'bah. Nah ini insya Allah semua saya ciumkan. Cuma kalau Hajar Aswad mohon maaf itu masing-masing. Silakan. Biasa bapak-bapak yang sehat cari tim. Buat tim Pak. 3 orang pada usah. Satu cium 2 benteng. Gantian. Nah kalau ibu-ibu kemarin ada jamaah saya. Ada satu dia sendiri ya. Sendiri cuma badan agak tinggi besar perempuan 2 kali dia dapat nyium tapi dia nyampe kau Pak Ustaz saya nak mati Pak Ustaz kata dia tunggu tak mati ya. Nah, ingat ya nyium Hajar Aswad sunnah tidak wajib jangan gara-gara kita melakukan sunnah malah kita membahayakan diri kita seorang. Ini namanya rukun atau tiang Hajar Aswad. Di sini rukun Iraki tiang Irak kalau kita bujur tembus ke negara Irak. Di sini rukun Syami tiang Syam negara Syam zaman dulu disebut Syam zaman sekarang disebut Suriah. Ini kita kalau kita bujur nyampe ke Suriah, jadi orang Suriah sholatnya ngadap gini, orang Irak ngadap gini. Ini di sini rukun Yamani, bentuknya mirip Hajar Aswad. Ada kayak baju Hajar Aswad, cuman tidak ada lubangnya di sini. Bedanya. Ini orang Indonesia bujur tembus ke Indonesia, tembus ke Yaman. Kenapa disebut rukun Yamani? Karena orang Yaman sholatnya ngadap sini. Kalau bujur ke belakang Yaman kita Indonesia. Ini kiblat. Ini kiblat. Kalau kita bujur pakai pesawat, ini tembus ke Yaman. Bujurnya kayak tembus ke Mekah. Terus dimulai tawaf sa'i dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Di sini. Di sini ini Ka'bah, di sini ini masjid, keliling nih masjid. Di dinding masjid. Di sini Hajar Aswad, di pojok sini ada lampu hijau. Kalau Bapak Ibu noleh kanan di atas dinding masjid itu ada lampu hijau. Apa maksud lampu hijau? Maksud lampu hijau berarti itu kita udah sejajar dengan Hajar Aswad. Dimulainya tawaf dari Hajar Aswad. Insya Allah kita akan praktek di asrama haji mungkin insya Allah Sabtu depan. Jadi mulainya begini Bapak Ibu ya. Nah, ini Hajar Aswad. Hajar Aswad sebelah kiri. Di pojok kanan tuh ada lampu warna hijau. Artinya kita udah sejajar dengan Hajar Aswad. Disitulah kita mulai ngangkat tangan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Noleh, angkat tangan, ya. Seakan-akan tangan kita nyentuh Hajar Aswad, kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Cium, cium. Bismillahirrahmanirrahim. Cium 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Cuma ciumnya tak usah bunyi. Kalau bunyi, itu bukan cium, namanya tisbai. Ya ciumnya biasa 3 kali, baru kita jalan. Jalan. Baca doanya Bapak Ibu tinggal ngikut ya. Nah, ngikut. Subhanallah, walhamdulillah. Ada yang saya share di grup yang umroh 2 minggu lalu tuh. Nah, ada saya share di grup tuh. Ya saya mimpin. Itu nanti Bapak Ibu tinggal ngikut ya. Jalan, dia mutar. Nyampe di pojok sini, ini namanya rukun apa tadi? Yamani. Mirip dengan Hajar Aswad cuma tak ada lubangnya. Di sini juga kita ngangkat tangan, mengucap Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, enggak usah cium. Bismillahirrahmanirrahim enggak usah cium, langsung kita jalan. Nah, di sini bacanya antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nyampe di Hajar Aswad ngangkat lagi tangan 3 kali. Ingat dihitung 1 putaran. Nyampe Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad tadi dihitung 1. Angkat tangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim cium. Bismillahirrahmanirrahim cium. Bismillahirrahmanirrahim cium. Jalan lagi. Jalan. Sampai rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim 1 kali tidak cium. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dihitung berapa dah? 2. Anggap sekarang 6. Anggap 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim cium. Bismillahirrahmanirrahim cium. Bismillahirrahmanirrahim cium. Jalan lagi. Jalan lagi ya. Nah, nyampe di rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim 1 kali tidak usah cium. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nyampe di Hajar Aswad berarti kan tadi 6 7 selesai. Ya, Bapak Ibu ya. Terus kalau putaran pertama 1 2 3 4 kita mepet ke Ka'bah. Kita usahakan dekat Ka'bah. Kenapa? Biar perputarannya tak panjang. Kalau kita agak jauh dari Ka'bah sini, kan lebih besar kita mutar nih. Lebih jauh.
Makanya nanti kita jalan tuh agak mepet, terus mepet sambil jalan mepet kiri. Ingat ya, ingat, yang wajib menghadap Ka'bah bahu kiri kita. Ini jalannya gini, makanya jalannya bahu kiri kita menghadap Ka'bah. Jadi andaikan kita terdorong kena orang, terdorong, tercampak kita 2 langkah, tan bahu kiri kita tak menghadap Ka'bah, tercampak begini. Tuh, mohon maaf Bu, 2. Berarti kan bahu kiri kita hilang 2 langkah. Lalu kita lanjutkan, nyampe di Hajar Aswad, hendak dihitung putaran ini. Kenapa? Kita punya utang 2 langkah. Jadi caranya bagaimana? Nanti kadang-kadang ada orang dari travel lain, dari nak nyerobot tuh, nak nyebrang, nak lewat. Kita umpama kita nak break, cuma begini. Gini, jangan sampai melangkah kaki, break aja. Dah lewat, balik lagi, jalan lagi. Atau andaikan kita terlepas 2 langkah begini, tercampak gitu 2 langkah, mundurnya gini. Mundur, balik lagi. Itu caranya. Makanya nanti kemohon kekompakannya bapak-bapak, ini kan banyaknya laki-laki perempuan, lebih banyak perempuan sedikit ya. Biasa saya buat benteng begini, alhamdulillah. Selama saya mimpin rombongan tidak pernah terpecah. Ya, biasa ibu-ibu di tengah, bapak-bapak di depan 5, kanan bapak, kiri bapak, belakang bapak. Ibu di tengah. Jadi dikepung. Ibu di tengah, jadi depan bapak-bapak 5, kanan bapak, kiri bapak, belakang bapak. Yang punya pasangan silahkan. Dengan istrinya boleh, istrinya kan suaminya di benteng sebelah kiri, ibu boleh. Itu untuk benteng. Nanti kalau ada orang nak nyebrang, orang negara tahu sama deh. Bukan kita jahat ke orang, bukan kita jahat. Karena kalau sampai kita break, terpecah, habis. Dan nanti orang nyebrang pun banyak jalan nyebrang lain. Apa pula harus nyebrang di situ? Tinggal kalau dia sabar tunggu lewat rombongan kita, habis itu silakan nyebrang, nggak perlu motong rombongan kita. Jadi gitu Bu ya. Gimana Pak Ustaz kalau saya punya istri, saya pegang istri saya, kan batal wudhu Pak Ustaz. Khusus di sana Bapak Ibu, memang sebenarnya batal wudhu, cuma kita itu berpindah, namanya madhab Malik. Cuma kalau madhab Malik agak payah caranya, udah tetap ke madhab Syafi'i, cuma ada caranya, ada syaratnya, ndak boleh bernafsu. Ya, jadi megang istrinya tidak boleh bernafsu. Kalau bernafsu batal. Jadi tidak boleh bernafsu. Tapi kalau megang-megang gini kan biasa tidak bernafsu. Jadi tidak apa-apa, tidak batal. Nanti balik di Pontianak ikut mazhab Syafi'i lagi, ya batal. Kalau di sana udah darurat. Ngapa darurat? Kalau kita batal wudhu situ, batal. Makanya usahakan Bu Pak, kalau nak terkentut tahan loh. Ketika tawaf jangan kentut, karena syarat tawaf wajib punya wudhu. Kalau sa'i nanti yang lari-lari kecil itu wajib punya wudhu. Yang wajib punya wudhu ketika tawaf saja. Tawaf, sholat wajib punya wudhu. Jadi Bapak Ibu kalau nak kentut tahan ya. Nanti selesai dia tawaf kentut lah tutut kentut lah tak apa-apa. Sa'i tak wajib kentut. Kenapa kalau kita batal ketika tawaf? Mau tak mau kita ketinggalan rombongan. Memang ustaznya ada 2-3 orang di sana. Nanti satu ustaz ngantar kita ngambil sembahyang. Saya tidak mungkin nunggu ditendang dimarah polisi situ. Mau tak mau lanjut. Orang dah selesai tawaf, Bapak Ibu baru datang. Kita mau kalau batal wudhu mau ke WC, nak kencing, nak balik akhir ke sini kurang lebih prosesnya 1 jam. Ini udah hilang tadi rombongannya, bisa-bisa balik ke hotel lah rombongan tuh. Makanya usahakan tahan. Nanti selesai nak tawaf, ya selesai tawaf, udah selesai sholat sunnah, sa'i silahkan. Batal wudhu tak sa'i tidak wajib punya wudhu. Setelah kita melakukan tawaf, baru kita akan menuju di belakang makam Ibrahim. Ini kan ada kayak sangkar emas. Pernah lihat? Di sebelah sini itu namanya makam Ibrahim. Makam bukan artinya kuburan. Maksudnya makam itu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Kalau Bapak Ibu ngintip itu ada batu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan Hajar Aswad, pada waktu itu kan Hajar Aswad hilang. Ka'bah ada banjir Nabi Nuh. Ketika Nabi Ibrahim dicari kena Nabi Ibrahim, dibangun lagi dengan putranya Ismail, jadi Ka'bah, diambil Hajar Aswad, dipasanglah Hajar Aswad. Nabi Ibrahim itu nginjak batu. Batunya Masya Allah dengan kekuasaan Allah, batu tersebut jadi lembut berbekas telapak kaki beliau, diabadikan, disimpan di makam Ibrahim. Kalau kita ngintip ada batu berbentuk telapak kaki, itu telapak kaki Nabi Ibrahim. Kita ngumpul di belakang batu tersebut. Di belakang apa? Di belakang makam Ibrahim tersebut. Di sini kita akan melakukan sholat sunnah tawaf. Kan kita sudah selesai tawaf tadi. Niatnya usolli sunat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Nanti berdoa, Bapak Ibu tinggal aminkan. Setelah itu saya beri waktu untuk doa masing-masing. Di situ kita berfoto. Foto ramai-ramai. Setelah itu juga ada waktu foto masing-masing dengan suami, istri atau kawan atau keluarga. Foto di situ. Setelah kita sholat sunnah tawaf, baru kita akan menuju di sini. Minum air zam-zam.
Di sini bukan sumur Zam-Zam, bukan tempat penampungan air Zam-Zam untuk minum, Mbak. Karena kita udah letih tawaf, kita akan minum air Zam-Zam di sini. Ingat, minum air Zam-Zam berniat Bapak Ibu ya. Kata Nabi, ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Minum air Zam-Zam itu tergantung niat kita. Kalau air biasa, air putih biasa nih, ini sunnahnya minumnya duduk. Kalau berdiri makruh artinya tak bagus. Tapi kalau air Zam-Zam boleh berdiri, boleh duduk, sama-sama sunnah. Nabi juga pernah minum berdiri air Zam-Zam. Nah, minum air Zam-Zam tergantung niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan air Zam-Zam ini, sehatkan badan saya, sehatkan istri saya, jadikan anak saya anak soleh solihah. Sampai saya berkali-kali di sini, ya Allah, tolong dengan berkahnya air Zam-Zam ini, saya punya tanah di Teluk Pakentai tak laku-laku ya Allah, lakukan ya Allah, laku. Tak boleh, urusan akhirat dulu. Baru itu udah itu kita minum. Minumnya ada caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum bukan cuma minum air Zam-Zam. Minum air biasa pun caranya sama. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadikan ganjil. Kalau masih ada sisa, jangan habiskan loh. 4, jangan habiskan. Sisaan sedikit, jadikan 5. Ganjil. Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, yuhibbul witra. Allah suka bilangan yang ganjil. Setelah kita minum air Zam-Zam di sini, lalu kita akan menuju di sini. Ini namanya Bukit Sofa. Di sini Bukit Sofa, ada kayak tanjakan sedikit Bukit Sofa. Di sini nih Bukit Marwah. Apa kita lakukan di Bukit Sofa, Bukit Marwah? Kita akan sa'i. Apa sa'i? Sa'i artinya lari-lari kecil. Jadi ketika umiknya Nabi Ismail, Siti Hajar ketika cari air, itu lari-lari situ 7 kali. Kita pun gitu. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ketika kita, di sini kita udah mulai baca doa, Bapak Ibu tinggal ngikut, lalu kita berjalan. Di tengah jalan akan nanti ada lampu hijau di tengah jalan. Panjangnya kurang lebih dari lampu hijau ke lampu hijau, panjangnya kurang lebih 20 meter. Apa maksud lampu hijau? Maksud lampu hijau, Pak, di situ kalau Bapak udah masuk lampu hijau, disunnahkan Bapak lari selaju-lajunya. Ibu tak usah. Cuma karena kita di rombongan, Pak, kalau Bapak lari laju-laju, ibu ketinggalan. Jadi biar kita pun sama-sama enak, rombongan tak ketinggalan, dan Bapak juga masih dapat pahala sunnah. Bapak seakan-akan lari di tempat ini. Lari tempat. Sambil ngimbangan ibu-ibu. Ibu jangan lari. Ibu jalan ya biasa, Bapak yang lari ngimbangkan sambil baca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azizul akram, sampai lepas lampu hijau. Ya, ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Jadi ketika kita jalan, ketemu lampu hijau lari, lepas dari lampu hijau, jalan biasa lagi, jalan. Sampailah di Bukit Marwah. Itu dihitung 1. Bentuknya O. Jalan itu bentuknya O. Jadi kita jalan ini Bukit Sofa, ya, nyampe di Bukit Marwah, dihitung 1. Nanti kita mutar gini ya. Mutar. Nuju dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, jalan. Tengah jalan ketemu lampu hijau tadi, ketemu lagi. Lari aja, Pak. Sambil baca doa, Bapak Ibu tinggal ikut, nanti saya teriak. Ya. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Nyampe di Bukit Sofa, dihitung berapa nih? 2. Mutar kayak O. Jalan lagi. Nyampe di lampu hijau, lari lagi. Lepas lampu hijau, pelan lagi. Nyampe di Bukit Marwah, dihitung berapa? 3. Gitu terus. Jadi ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 1 dimulai di Bukit Sofa, 7 selesai di Bukit Marwah. Setelah selesai di Bukit Marwah, kita baca doa, Bapak Ibu tinggal ngaminkan, dan setelah baca doa, barulah kita akan melakukan tahallul. Apa tahallul? Tahallul itu motong 3 helai rambut paling sedikit, kurang tak boleh, lebih boleh. Untuk apa gunanya? Biar kita balik halal, biar boleh pakai wangi-wangian. Balik halal lagi dah, kayak kita tak ada berniat tadi, biar balik halal, kosong pakai dah. Caranya paling sedikit 3 helai rambut dipotong, kurang tak boleh. Ya lebih aman ambillah sejumput sedikit Pak ya. Cuma kita kan dapat umroh 2 kali Pak. Kalau Bapak mau botak licin, nanti di umroh pertama, yaitu yang kita kerjakan barusan tuh, jangan dibotak habis, potong ya sedikit. Nanti umroh yang kedua, barulah dibotak licin. Biar masih ada rambut, Terus nanti ibu-ibu, nanti saya potong bapak-bapak. Setelah itu nanti suami, ibu-ibu boleh motong sama-sama perempuan atau suami. Jangan pula suami orang motong istri orang, tak boleh. Juga bapak kalau nak motong rambut istri bapak, jangan langsung diangkat kerudungnya, karena satu rambut kan aurat. Caranya tangan bapak masuk diraba-raba, ambil sikit. Ya, hati-hati, jaga aurat kita di situ. Setelah itu selesailah proses umroh kita yang pertama.
Nanti hari Rabu ya, Kamis berarti Kamis subuh selesai. Jumat, Kamis pagi tidak ada kegiatan, Jumat tidak ada kegiatan. Sabtunya kita akan jalan-jalan. Jalan-jalan kayak di Madinah kan ke Masjid Kuba. Di Mekah kita akan keliling juga ke Padang Arafah, ke Bukit, ke Jabal Rahmah. Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah itu kita juga akan Bapak dari hotel tuh bawa kain ihram akan singgah ke masjid namanya Masjid Jiranah. Kalau di Madinah tadi kita ngambil niat umroh masjid apa tadi? Bir Ali. Kalau di Mekah kita akan umroh yang kedua, umroh sunnah di masjid, niatnya Masjid Jiranah. Nanti nyampe di hotel prosesnya sama, larangannya juga sama, ya larangannya sama walaupun umrohnya sunnah, larangannya sama dengan yang umroh wajib. Prosesnya tawaf sa'i kayak tadi. Ya selesai kita tahallul maka kita telah melakukan 2 umroh, umroh wajib dan umroh sunnah. Ya juga kalau mau boleh badalkan umroh. Apa itu badal umroh Pak Ustadz? Badal umroh itu untuk keluarga yang udah meninggal. Kita kan dapat umroh 2 kali. Yang pertama umroh wajib untuk diri sendiri, tak boleh untuk orang lain. Umroh yang kedua umroh sunnah. Ini umroh sunnah yang kedua boleh kita badalkan, gantikan. Pama kita punya bapak emak dah meninggal, kita gantikan, niatkan Pak Ustadz, saya nih umroh yang kedua kan sunnah, saya umrohnya mau mengumrohkan bapak saya. Oh boleh, tidak apa-apa. Niat nanti kita bimbing di bis. Kita ingat kita cuma dapat 2. Yang pertama yang wajib untuk diri kita seorang, yang kedua umroh sunnah untuk bapak. Kita kan mak meninggal gak? Mak kita gimana Pak Ustadz? Protes lah mak kita. Kau Siti nyaman, kau Siti ya bapak kau umrohkan Siti, aku tak ada. Tahu kau gini aku cekik. Ya, gurau jago ya. Caranya kita membadalkan umroh. Badal umroh. Nanti yang mau badal umroh untuk emak atau untuk bapak atau nenek datuk kalau tidak meninggal per orang. Tapi dengan syarat udah meninggal Bu ya. Kalau masih hidup tak boleh. Atau dia udah tua, sakit keras dah. Yang mana kata dokter tak mungkin dia sampai ke Mekah, tak mungkin dah. Karena bawa badannya tak bisa. Itu udah boleh juga dibadalkan. Badal artinya digantikan umrohnya, dibadalkan. Itu per orang 1,5 juta. Nanti dapat piagam. Ya, ini Musdalifah udah 7 tahun Bu. 7 tahun tak naik, tetap 1,5 juta. Travel lain silakan Bapak Ibu tanya, enggak ada di Pontianak 1,5 juta. Cuma Musdalifah enggak naik. Sebenarnya hak saya mau naik kan 2 juta boleh. Boleh saya mau naik. Cuma saya pikir untuk orang ibadah. Kita nak bantu orang ibadah. Travel lain enggak ada, rata-rata 2 juta, bahkan ada yang 3 juta. Sampai kena kawan saya telepon. Bang, naikkan lah bang, malah bang tak naik-naik. Kita udah naik semua. Tak usah. Ya. Silahkan kalau mau badal umroh silahkan daftarkan namanya, paling penting ini namanya, nanti duitnya bisa nyusul. Badal umroh 1,5 juta. Kalau wakaf Al-Quran per Al-Quran 50 rial atau 200 ribu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ustaz, kalau badal yang sendiri bisa nggak? Kita badal yang sendiri. Badalkan sendiri boleh, kan kita dapat 2 kali Pak. Yang pertama kan umroh wajib, yang kedua umroh sunnah. Itu umroh sunnah itulah boleh dibadalkan. Ada pembimbingnya ada Ustaz? Iya, yang umroh sunnah saya bimbing nanti. Oh, iya. Saya bimbing. Cuma kita kan dapat jatah 2 kali. Yang pertama umroh wajib untuk diri seorang, yang kedua kan umroh sunnah untuk biasa bapak atau emak. Cuma kalau kita mau badalkan sekaligus datuk kita, nenek kita, atau istri kita, mertua kita, tak mungkin lah kita ngerjakan seorang kan. Itu ya sedang nggak rasa nak patah kaki. Ya, itulah dibadalkan. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Pil Ustaz gimana? Belinya pil perempuan. Oh di Mekah ada Primulut. Ada Primulut, harganya kurang lebih 120-an gitulah, duit Indonesia. Juga Bapak Ibu yang mau tukar rial silahkan tukar sekarang ya. Di sana kalau di sini harganya tuh stabil di sini. Kalau di sana tuh tiap menit tuh berubah. Iya, kalau untung kita nanti murah, tiba-tiba kita naik harga, baru kita nyesal. Lebih aman dah tukar di bank sini aja lah. Yang pertama, yang kedua penting juga HP. Yang punya HP tolong beli kuota di sini ya. Beli kuota emang agak mahal. Itu kalau yang 5 giga 275.000. 5 giga. Kalau saya biasa beli 10 giga 375.000. Yang Telkomsel, enggak tahu yang kartu lain. Pokoknya rata-rata harganya main 200 lebih. Jangan beli di Mekah. Kalau kita beli di Mekah, HP kita berarti kita mendarat di sana di Madinah, enggak bisa fungsi. Kita nyampe malam baru bisa beli besok. Besok jam 8-9 pagi baru bisa. Berarti kita tak bisa komunikasi. Kalau kita beli dari sini, mendarat langsung aktif. Bukan apa ini penting, terutama yang punya HP. Biar kita tak, kan kalau kita HP tak aktif Pak, galau kita Pak.
Ya galau hubungan nanti anak kita tak ikut gimana kabar. Biar kita tenang beribadah. Jangan ngandalkan wifi hotel. Di hotel ada wifi, cuma sedang nggak wifi yang pakai ribuan. Ya, lelet Pak, lelet. Ya kalau untuk ketik itu bisa. Tapi kalau untuk video call, nah payah video call. Pesan suara masih bisa. Kalau untuk video call payah. Wifi ya, tak ada kuat dia. Baik, ada lagi. Silakan. Ya, untuk potong kuku boleh dibawa tapi simpan di koper besar. Bapak Ibu ini kan dapat koper besar, dapat koper kecil. Kalau kayak senjata tajam, kayak tajam-tajam, pisau, gunting, potong kuku, simpan di koper besar. Tapi kalau untuk elektronik, power bank, alat cukur rambut, itu simpan di koper kecil. Di koper yang tidak dibagasikan. Yang simpan di apa? Nah, pokok yang bukan dibagasikan ya. Nah, sedangkan koper Bapak Ibu ini kan semua koper besar, koper kecil itu dibagasikan semua. Boleh. Kalau koper besar harus bagasikan. Kalau koper kecil boleh dibagasikan, boleh bawa seorang ke kabin. Boleh. Cuma kalau Bapak Ibu tidak mau repot, ya udah bagasikan ya biar. Tapi ingat ya, kalau dibagasikan dari Pontianak, itu ketemunya nanti di Madinah, di Jakarta tak bisa dikacau-kacau lagi. Karena kita add-on. Add-on itu dari Pontianak, ketemunya di Madinah. Nanti begitu pula ketika kita balik dari Mekah, itu koper kita tak bisa disentuh, ketemunya di Pontianak. Nah, jadi kalau koper kecil, kalau ada barang yang perlu-perlu, itu simpan di koper kecil, bawa seorang aja lah, tak usah dibagasikan. Nah, bukan apa kita ini agak lama ke Jakarta tuh kadang nunggu sampai 5 jam baru terbang lagi. Mungkin nak bawa camilan ke atau apa kue-kue, boleh gak biar tak ada anu bah, bawa agak banyak gak sikit biar saya dapat ya, bawa kacang apa gitu. Murah ya Bapak Ibu ya. Karena di pesawat kita dapat makan 2 kali nasi ya. Dapat nasi lecak. Nasi kayak belah TK tuh. Lau itulah lau gimana lah lau pesawat tuh ya. Kayak apa tuh? Kurang tak cocok lah. Ya, apa dapat kue sebuti. Biar kita ada di pesawat kan 10 jam. Biar ada mau digigit-gigit tuh bawa kacang ke bawa apa. Boleh silahkan. Baik, ada lagi? Ustaz. Kalau bawa madu boleh kan? Bawa madu boleh? Boleh. Bawa dulu dari sini apa dari sana? Dari sini. Boleh. Bawa, yang penting simpan di koper besar. Kalau di koper kecil yang mau masuk kabin, itu tak boleh bawa cairan lebih dari 100 ml. Sampo, sabun, Bapak Ibu kalau sampo itu diambil tuh. Diambil tak boleh. Jadi simpan di koper besar loh. Jadi tak boleh. Tapi air pun air aqua tak boleh. Tapi kalau dari sana ke sini kita boleh. Air zam-zam. Air zam-zam biasa jamaah tuh kalau tak pakai botol aqua dia beli apa kalong apa kayak apa TK botol TK. Pernah enggak belian orang haji umroh yang warna kuning emas? Itu harganya kan 14 rial, 60.000. Itu bisa isi 2 liter air zam-zam. Kita kalungkan ya, enggak dikacau tuh Pak sampai balik. 2 liter itu bisa. Sedangkan sini 1 liternya 500.000 harganya. 1 liter harganya kurang lebih 140.000. Air zam-zam. Di sana kita cuma modal botol ya 60.000 dapat 2 liter. Simpan di botol gini boleh, simpan di koper botol ini boleh. 10 botol, 20 botol pun boleh. Yang penting botol kecil, tak boleh botol saya. Tak boleh pakai ken tuh, ken 10 apa tak boleh tuh. Tak boleh nanti gara-gara dia kena periksa semuanya kena bongkar. Dia pernah kena dulu. Akhirnya dia kena serang kena kawan-kawan. Gara-gara kau tak punya kau aku nak gak. Tapi kalau pakai botol itu tuh ya, dia botol ini nih yang sedang nih. Yang penting kepalanya dilakban, takut lepas Pak. Itu 20 botol masih boleh. Simpan ya. Dalam koper tuh masih boleh. 10 lah. Kalau 20, kalau 10 itu masih lampu hijau, kalau 10 itu lampu kuning, ngeri-ngeri gak ya? Takut kena 10 lah. 10 di koper besar simpan 5, di koper kecil simpan 5. Aman. Baik, ada lagi silakan. Iya. Mata saldo kita sama gitu. Mata sapi. Di sana tuh lubang 3. Bu, Pak, di kamar kita di hotel itu colok lubang 3, tapi caranya ada. Colok lubang 2 bisa masuk. Kan lubangnya di bawah 2, di atas 1. Caranya lubang yang di atas kan ada besi. Kita ngambil pulpen, tekan dengan pulpen. Besi itu kita tekan, masuk dah tuh. Itu caranya. Pakai pulpen tekan. Tapi jangan gunting, nyetrum. Harus pokok sesuatu yang ada plastik lah. Tekan pulpen tekan, masuk kan. Tolong kalau bisa bawa tosila, penting gak tuh? Biar kita pun
bantu kawan kita gak bawa tosila. Jadi kawan kita yang naik cas pun enak. Ya. Biar tak berbur-berbur situ Pak. Daripada tosila di rumah tak dipakai kak, dapat pahala kak kita bantu kawan. Atau mungkin yang bapak-bapak biasa bapak suka ngopi Pak. Saya tiap berangkat saya suka kopi cap obong. Saya bawa 1,5 kilo. Bukan aku di sana kopi tak enak, kopi Nescafe pahit. Tak enak daripada kita galau Pak ya. Apa kayak perokok-perokok? Ada perokok di sini nih. Rokok di mana Pak? Ya, tak ada lain kalau perokok nanya tempat rokok sama dengan saya nih. Ya, boleh. Di kamar boleh ngerokok, silakan. Nanti kan ada jendela bisa dibuka tuh. Bukan hambatan. Itu satu selop. Bagasi kita Pak. Simpan di bagasi satu selop. Maksimal bagasi. Maksimal bagasi 30 kilo. 30 kilo per orang. Cuma alhamdulillah kan kita ini kan digabung Pak. Kan tidak semua jamaah kan 30 kilo. Ada yang belanja cuma 10 kilo. Berarti dia lebih 20. 20 ditabung nih, tabung. Oh ada yang belanja 40 kilo. Berarti kelebihan dia 10. Diambil dari 20. Ujung-ujung alhamdulillah. Ya tidak pernah kita kelebihan bagasi. Tak pernah Pak. Ya bahkan kekurangan bahkan. Masukkan semua tas tenteng tuh. Sedang gak beranak. Kemarin ada satu jamaah dari Singkawang. Dia punya keluarga di Mekah. Banyak di Madinah ada keluarga, di Mekah ada keluarga. Itu koper tuh beranak 3, besar-besar. Pokok dia nyewa sampai ke Singkawang tuh pakai pickup, satu pickup. Banyak oleh-oleh dari keluarga. Ya saya ada gak keluarga saya Raja Salman. Saya tak enak nak pergi rumah paman saya Raja Salman tuh. Takut ada diterima kan ada. Ya. Silakan Pak, Bapak Ibu mungkin nanti mau belanja beranak pun boleh, kopernya beranak boleh silakan. Atau nambah bawa tas gendong. Kan kita dapat koper kecil, Bapak nak bawa tas tenteng, boleh, tas gendong, boleh. Ya, karena di sana harga tas mahal. Di sini tas gendong bisa 150, sana bisa 500.000. Nama negara kaya sana, mahal semua. Baik, ada lagi? Dekat Beb. Oh mau tawaf di luar di tengah malam ya di luar mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu mau tawaf di luar rombongan, maksudnya bapak ibu mau tengah malam tidak ada kerja mau tawaf sunnah, silakan boleh. Caranya gimana? Bapak-bapak dulu sebelum Covid kita masuk ke lingkungan ke lantai dasar itu yang ada Ka'bahnya. Dulu sebelum Covid pakaian bebas bapak-bapak, tak pakai seragam bebas, tak pakai lepis pun boleh. Sejak Covid tidak boleh. Setiap kita masuk Ka'bah harus pakai ini. Jadi bapak-bapak kalau mau sholat di lingkungan Ka'bah harus pakai kain ihram. Tapi kalau mau sholat di lantai 2, lantai 3 pakai baju bebas. Nah, jadi kalau usul bapak, kalau ibu enggak, ibu pakai baju apapun bisa masuk dalam Ka'bah. Bisa. Mau tawaf sunnah silakan. Niat dalam hati, niat saya tawaf sunnah lillahi ta'ala. Putar 7 kali. Udah dapat 7 kali kita istirahat, dapat satu, itu namanya satu paket tawaf namanya. Udah dapat 7 kali kita istirahat, sholat sunnah apa, masih makan roti apa di masjid dapat setengah jam. Kita mau ngambil paket kedua, tawaf pakai 7 kali. Berarti dapat 2 paket satu malam tuh. Besok gitu kita banyak kan kita ibadah di situ tawaf. Karena pahalanya 100.000. Baik, ada lagi? Ustaz, ibu ini ada waktu belanja kan? Ada lagi ibu-ibu. Memang itu. Ya, itu dicari. Bukan cuma ibu-ibu. Bu, kita tidak boleh ngomong gini. Banyak. Pak Ustaz, saya sana fokus ibadah. Saya tak mau belanja. Sabuan ya. Ada kita berangkat ke masjid nih. Berangkat ke masjid nih Bu, dengan saya ramai-ramai. Bu, hati-hati Bu, jangan belanja Bu ya. Tak ada Pak Ustaz, saya ke masjid, tak belanja. Balik dari masjid, itulah kata Bang Napi. Tahu Bang Napi? Kejahatan bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Waspadalah. Kita belanja bukan karena niat, cuma karena mata kita balik dari masjid. Apa tak? Balik dari masjid tuh Bu, sepanjang jalan Bu, murah-murah. Yang biasa kita lihat di samping hotel kita, toko-toko pusat itu kan mahal, kan nyewa toko kan. Sedangkan di halaman masjid di jalan-jalan tak pakai nyewa. Cuma kadang-kadang di gerbek polisi kemarin ada jamaah udah ambil baju 3 buti. Ya mau bayar dia di gerbek polisi lari, udah hilang dah pada dia nak mungkin jual di situ lagi, dia kan pindah-pindah. Lalu nanya, Ustaz gimana Ustaz? Saya belum bayar nih Ustaz. Orangnya hilang. Ya udah, harganya berapa? Harganya per baju 50 rial, berarti 3 140 rial. Sini berikan saya bagikan ke fakir miskin yang ada Mekah. Udah selesai. Ya, karena kita punya, kalau enggak gitu kita punya utang. Ya, silakan belanja di situ Bapak Ibu ya. Terus nanti kalau kurma kacang-kacangan beli di Madinah.
Di Madinah itu bos, kebetulan Pak Haji Holil ini punya kawan akrab namanya saya panggil Bos Majid. Beliau punya kebun kurma hanya khusus travel Musdalifah. Itu di malam hari, Pak. Enggak ada travel lain di situ. Kawan akrab Pak Haji Holil itu namanya Bos Majid. Nanti setelah kita dengarkan ceramah saya di kebun kurma, makan-makan situ, habis itu silahkan masuk ke supermarket beliau, itu jual kurma macam-macam, harganya khusus Musdalifah diskon. Ada yang 10 rial, 15 rial. Kalau travel lain enggak, harga sesuai dengan harga yang tertulis. Kalau Musdalifah diskon. Travel lain enggak bisa masuk, enggak ada. Kenapa? Karena kawan akrab, dari dulu tuh kawan akrab Pak Haji Holil ini kan yang punya travel ini 14 tahun tinggal di situ, Bu. 14 tahun. Punya kawan namanya Bos Majid. Ya, nikmat, silahkan buka di YouTube tuh ada tuh kayak apa tuh namanya kebun Majid namanya. Kalau mau beli kurma kacang-kacangan di Madinah murah. Tapi kalau selain itu minyak wangi, pakaian di Mekah itu ada nama pasar Kak Kia. Dari hotel kita harus pakai bis. Nanti kalau ibu mau belanja nanti kita sewakan bis. Tapi ingat ini bukan program wajib ya. Bukan karena ini kemauan yang mau belanja, yang mau ikut silahkan sumbangan kita untuk nyewa bis ya. Dia tambah ramai sumbangannya tambah kecil. Kalau yang ikut cuma 5 orang, bisnya besar, bis biasa isi 40, diisi 5 orang ya udahlah bagi 5 lah. Pahala. Tapi kalau yang ikut 50 ya murah. Nah gitu ya. Tapi biasa sih kan namanya belanja. Kalau bapak sih tak terlalu banyak ikut, ibu biasa banyak ikut. Nah, nanti insya Allah kita lihat nanti yang ikut berapa orang, nanti sumbangannya berapa kita lihat di sana nanti. Baik, ada lagi? Tukar uang, Ustaz. Tukar uang di bank. Nah, maksudnya tuh boleh berapa, maksudnya minimal atau maksimal? Kalau minimal tergantung pribadi masing-masing. Kita nak belanja kira-kira berapa uang jajan? Ya kalau 2 juta enggak cukup. Enggak cukup. Ya. Paling sedikit tuh kalau kata saya ya, kurang lebih 5 lah pegangan. Ya masalah habis enggak habis itu urusan belakangan. Yang penting kita siap ya, bukan apa. Banyak jamaah nih. Ya, tapi jangan takut. Banyak jamaah minjam ke saya. Duitnya kurang. Boleh. Di barusan ada minjam 5 juta, tapi dibayar. Nah, kadang ada gak yang pura-pura lupa? Ada. Ya, tapi lama-lama saya WA bayar gak? Boleh mau pakai pepet, tak ada duit, atau ada juga bawa ATM, nyampe sana ATM tak fungsi, minjam saya, transfer lewat e-banking boleh, ganti di Pontianak pun boleh, jangan malu, karena bapak ibu ya, saya mulai hari ini sampai kita berangkat, saya ingat saya kulinya bapak ibu, kuli, jangan malu nak nyuruh saya. Ya mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu biasa lihat saya ceramah di masjid atau di mana, ya saya punya pesantren, ya kiainya saya, ustadznya saya gantung di Bandara Supadio. Nanti kalau datang saya ambil agi. Ya, jadi mulai hari ini saya kuli. Jadi bapak ibu jangan malu, nak nyuruh nak apa. Marahkan saya tak apa. Ya silahkan. Jadi kulinya ya. Nah, jadi jangan takut, jangan apa, jangan gengsi, jangan malu untuk bertanya, untuk nyuruh silahkan. Mungkin ibu-ibu usaha saya nak belanja, usaha nak beli emas. Ada. Saya pernah ngantar ibu-ibu sampai 80 juta beli emas. Betul Pak. Dapat gelang sebuti 80 juta. Sana emasnya cantik, bukan kayak emas kita sini nih, Pak Luntur. Ya ibu-ibu biasa baru punya 5 buti dah so. Ada acara Maulid Nabi di masjid, panitia bagi nasi diangkat. Aku belum dapat, kata dia. Jawab. Tak ada ibu, tak ada lain. Baik, ada lagi. Ya silakan Bu. Kalau nanti setiap kegiatan dari awal satu dibimbing nih Pak ya. Oh iya Bu, semua kegiatan kita bimbing. Itulah gunanya grup. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tak punya HP ini, anaknya masukkan, walaupun anak ikut, anaknya masukkan. Nanti kan anaknya adalah tahu info-info, foto kita share di situ ya. Tapi kalau bisa, walaupun bapak ibu ada yang tak pernah pakai HP ini, kalau bisa untuk sementara minjam punya anak, punya apa, bawa aja, penting nih. Walaupun kita tak pandai pakai, bawa aja. Nanti adalah kawan kita di kamar nanti yang ngajarkan untuk foto, untuk upload gitu ya. Bawa HP. Kita infokan di grup, di kamar-kamar, nanti di hotel. Setiap ada acara apapun kegiatan tetap kita infokan. Bahkan kalau sebenarnya jam 7 udah ngumpul, ada 1 orang belum turun dari kamar, kan kita tidak akan berangkat bis. Kita cari kita tunggu semua, bimbing semua. Karena gini ya, ingat ya, kita mulai hari ini kita adalah semua keluarga. Ndak ada orang Pontianak, orang Membawa, tak ada. Semua ada keluarga kita. Senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Mungkin nanti kita di sana kita sehat, ada kawan kita yang udah
ibu-ibu biasa nih belanja dah atas beranak lagi 2 uti berseret-seret di begini bapak yang tak ada bawa apa-apa ibu bolehlah bantulah, jangan bukan keluarga aku Pak Ustaz, tak boleh gitu ya. Ingat mulai hari ini kita semua keluarga ya, keluarga kalau bisa nanti grup kita pun jangan kita bubarkan grup. Kalau mungkin ada acara keluarga apa acara anak kawin apa bolehlah undang kawan-kawan nih, acara apa pun, jadi silaturahmi tetap berjalan. Baik, ada lagi ya terakhir mungkin ya, udah jam 11. Oh, itu pembimbing yang perempuan ada pembimbing khusus ibu ngantar ibu nanti ke raudhah. Itu ada ustazah kita perempuan. Emang ada. Tapi kalau untuk tawaf sa'i gabung laki-laki perempuan. Saya yang mimpin nanti. Nah, untuk tawaf saya yang mimpin. Nah, tapi kalau untuk ke raudhah laki-laki yang mimpin saya. Kalau perempuan nggak bisa saya masuk ke tempat perempuan. Itu nanti ada ustazah yang diam di sana yang kita sewa untuk mimpin ibu-ibu semua ada. Baik, untuk sementara di sini dulu ya, udah jam 11. Kebetulan sepupu saya ada kawin ya, Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini insyaallah kalau enggak paham boleh lihat langsung japri ke saya atau tanya di grup. Nomor saya di grup itu kan ada kan Ustadz Sahrukan Sahrini ya situ ya. Baik, mungkin sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan oleh Allah semua para jamaah sekalian mudah-mudahan Allah diberikan kesehatan panjang umur hingga kita bisa balik sampai ke Mekah, balik lagi ke rumah dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.